kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harusnya kalau Pak Giri itu secara historis ya menganalisa kalimat tersebut, lihat cerita dari awal, dia datang untuk sama siapa, dia jalan kebenaran itu ya kepada siapa, sama seperti Musa. Tapi yang di Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang amanat agung Tuhan Yesus gimana tuh? Segala bangsa jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, saya sudah bilang Pak Giri. Maksud segala bangsa itu merujuk kemana? Iya, Yakobus menerangkan ulang. Yakobus ini murid Yesus loh. Iya. Iya kan? Yakobus menerangkan di pengkhotbatan dia. Dia menerangkan ya di segala bangsa itu yang tersebar di Asia, Eropa, Afrika. Ya, ada Bani Israel yang tersebar di sana. Pergilah ke sana. Bahkan Yesus mengkukuhkan perkataannya ketika Yudas di akhir setelah dia itu diangkat di surga, dia menunjukkan Yesus mengkukuhkan 11 muridnya, bukan 12 karena satu yang berkhianat. Ya, dia menegaskan, pergilah ke Bani Israel. Pergilah ke kota Samaria, jika kau tidak diterima di situ, pergi ke kota lain. Jadi kita, kalau Bapak hanya membawa satu ayat itu comot ayat. Comot ayat Pak, makanya aku bilang Bible itu historis, makanya ada namanya di belakangnya namanya kisah Musa. Untuk melengkapi, untuk mendukung bahwa Yesus itu membawa hukum Taurat. Begitu dia Pak Giri. Kalau Pak Giri mengatakan, saya orang-orang Bang Handi, Bang Kian ini yang comot ayat. Tidak, kita orang Kristen ini yang dulunya yang comot ayat. Contoh, Yohanes 13 ayat 13. Kita comot ayat itu. Ya, karena kita mengambil satu ayat. Aku betul kamu menyebut aku guru dan tuan. Yeah. Tuan di sana bahalan original teksnya. Kalau kita menganalisa historis, Yesus itu memang kepada muridnya itu adalah guru, teacher, rabi, pengajar. Karena dia membawa ajaran. Jadi tuan sama tuan beda itu Bang ya? Beda, Pak Giri. Pak Giri, kalau konotasi bahasa Inggris, ini saya kasih tahukan informasi, saya tidak mengajari, tapi saya kasih tahukan. Ya, the Lord itu huruf besarnya D, H, E, baru Lord, the Lord. Ya, baru dikatakan, bisa dikatakan oleh penamaan di KJV adalah Tuhan. Tapi kalau hanya Lord, itu hanya Tuan. Pemimpin dengan maha pemimpin beda. Dia itu Tuhan bagi Bani Israel, bagi murid-muridnya. Ditunjukkan kepada manusia. Tidak mungkin dong ya kita letakkan Tuhan itu kepada Tuhan. Sama halnya seperti ini, kita letakkan perkataan seekor kepada manusia. Seekor diri. Tidak mungkin. Jadi itu gabrul itu kira-kira Pak Giri. Jadi izin dulu Pak Giri ya, saya silakan dulu. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gerunda? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Lanjut. Ya. Jadi Pak Giri, kalau Bapak Giri mengatakan orang-orang Bang Handi ini, Bang Kian ini comot ayat, kita yang comot ayat. Saya kasih contoh tadi sama Pak Giri, mencomot Yohanes 14 ayat 6, tetapi tidak memahami ya pengajaran Yesus itu secara historis sistematis. Baru logis. Kenapa harus ada logis di akhir? Akal. Evaluasinya akal. Ya. Untuk menyimpulkan pakai akal Pak Giri. Ya. Jadi kalau Bapak Giri mengatakan seperti ini ya, kita ngomong jangan pakai dalil lah. Oke. Jangan kita ngomong ini pakai orang pasaran lah. Pak Giri ngomong kayak gini, saya nyaman kok di Kristen. Saya tanya nih sama Pak Giri, pernah nggak Yesus mengatakan masuklah dalam sebuah sekte agama, entah Kristen, Hindu, Islam atau apa? Ada nggak? Enggak. Tidak kan? Enggak. Siapa yang membentuk Kristennya? Paulus. Jadi ketika Pak Giri bertahan dalam Kristen walaupun nyaman, mohon maaf Pak Giri, Bapak bukan mengikuti Kristus, bukan anak Maria, anak manusia itu, bukan. Bapak mengikuti ajaran Paulus karena tunduk pada hukum-hukum ajaran yang disampaikan oleh Paulus.
yang berada dituangkan di dalam Kristen. Begitu dia, saudara. Jadi kalau menurut abang, apa yang salah dalam ajaran Paulus? Banyak, saudara. Saya kasih yang paling mudah, yang paling kecil, yang bisa kita analisa. Yesus itu hidup pada hukum Taurat. Murid-muridnya Bani Israel, semua orang yang diajarkannya hidup pada hukum Taurat. Bahkan dia tegaskan, lebih mudah langit dan bumi ini hancur ketimbang satu yang terkecil dari hukum Taurat itu hilang. Paulus membatalkannya. Batal itu berarti tidak dipakai. Kalau namanya dikatakan Yesus tidak bisa hilang, berarti harus tunduk, harus menjalankan, harus mengamalkan. Dari sana sudah kontradiksi, saudara. Yesus itu selama hidupnya, pengajarannya, karena dia hidup di Bani Israel dalam hukum Taurat, dia tidak makan babi. Karena itu adalah bagian dari pelarangan bapaknya atau Elohim. Sementara Paulus menjajakan kepada kita dulu bahwa babi itu tidak mengharamkan. Tetapi kalau kita analisa kalimat tersebut, bukan masalah makanan haramnya atau tidak yang disampaikan Yesus yang sering kita bawa itu. Najis itu soal kebersihan, Pak Giri. Beda lagi. Najis itu soal kebersihan, mohon maaf Pak Giri ya. Namanya kebersihan, kita cuci 7 kali. Ya kalau contohnya kalau di dalam Islam itu kena ludah, liur, anjing. Ya, iya, dicuci pakai tanah. Disama itu sudah bersih itu najisnya. Istilahnya disama. Tapi kalau soal haram Pak Giri, dalam konteks objeknya makanan, ya mau kau cuci beribu-ribu kali pun, itu tetap haram. Mau kamu bilang seperti ini, contoh, dosa itu haram. Ya, contohnya dosa bersedekah, mencuri. Itu dosa haram. Ya, hasil dari curian Bapak sedekahkan. Perhalus tuh. Iya. Hasilnya dosa. Seperti itulah ibaratnya makan babi. Beda dengan konteks najis. Walaupun nanti di dalam Islam najis itu terbagi beberapa macam. Ada yang berat, najis sedang, tapi ringan. ada juga loh Bang denom Gitu. Kristen yang tidak memakan B2 apa babi ya. Seperti Advent juga nggak makan dia mah. Gimana Advent kan, Pak Giri? Masuk ada denom gereja yang tidak memakan daging babi seperti Advent ya. Mereka nggak makan daging babi itu. Pak Giri yang terkasih, saudaraku, mau dia tidak makan babi maupun dia tidak mentuhankan Yesus sekalipun, tetapi kalau dia masih dalam Kristen, mohon maaf Pak Giri, dia tetap orang-orang yang tersesat. Karena kenapa? Harus lihat poinnya dari awal. Saya katakan Pak Giri, Yesus datang untuk Bani Israel, pengajarannya untuk Bani Israel yang dihakiminya 12 Bani Yakub. Selesai. Kata Yesus ini, pada penciptaan manusia kembali, aku duduk di 12 takhta. Siapa? 12 takhta siapa? Dan menghakimi siapa? Percuma Pak Giri, berarti hanya kita yang ngaku-ngaku. Pada akhirnya kita tidak dibawa. Itu problemnya Pak Giri. Ya, izin Makanya saya bilang Pak Giri, mohon maaf Pak Giri. Ya, Oke, Ya. silakan. Lista Solder, selamat malam Bang Kaisar, assalamualaikum. Ustadz Zuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Sofi. Jadi Waalaikumsalam. Pak Giri izin sedikit lagi Pak Kian. Oke, silakan. Pak Giri, saya mau menyampaikan kepada Pak Giri, ya. Kalau Pak Giri mengatakan nyaman, mohon maaf Pak Giri. Pak Giri bukan hanya nyaman di tempat yang salah, bukan hanya Pak Giri, banyak. Babi itu mohon maaf ya, B2, anjing itu nyaman pada tempat kotoran. Kita usir dia B2 di kandang sama kita, mohon maaf saudaraku. Dia tetap nyaman, dia tetap tidur di tempat kubangan taiknya itu. Dan ada beberapa orang juga penyembah berhala, penyembah setan, penyembah tai sapi, nyaman dia dalam agamanya, nyaman dia dalam melaksanakan ibadahnya itu. Apa bedanya sama Pak Giri? Jadi Pak Giri ini hanya bertukar kulit, tetapi mengulang kembali ajaran-ajaran penyembah-penyembah berhala di zaman Nabi Elia. Kalau di dalam Bible, ganti kulit aja Pak Giri, ya, mengatasnamakan Kristus, gitu. Ya, jadi jangan didasarkan saya nyaman gitu. Tidak cukup. Makanya dikesampaikan oleh Yesus, cintailah Tuhan Tuhanmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Betul, akal. Gini Pak Giri, saya kasih contoh sedikit aja.
Pak Giri adalah kepercayaan Pak Giri adalah orang tua Pak Giri. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Iya nggak apa-apa. Percaya Oke. Pak Giri. Iya. Nah, lalu Bapak Giri, bapaknya si Pak Giri mengajak ke jurang. Giri, kau lompat ini. Lompat ke seberang sana. Padahal 5 meter tuh jarak jurangnya. Daya lompatan kapasitas Pak Giri itu hanya 2 meter. Karena iman Pak Giri, kepercayaan Pak Giri tidak menggunakan akal, lompat tuh Pak Giri, udah masuk jurang mati. Itu yang disebut dengan iman tanpa pondasi kuat. Ibarat kata seperti kisah di dalam Bible, ada orang yang membangun rumah di atas gurun pasir dan ada orang membangun rumah di atas batu. Mana yang akan roboh ketika ada badai? Itu Yang di ada dalam pasir. Bible. Ya ada. Pasir. Yang di pasir. Makanya Pak Giri, saya sampaikan kepada Pak Giri, kalau hanya sekedar nyaman Pak Giri di dalam kekristenan, saya mau sampaikan, tidak ada bedanya Bapak penyembah tai sapi. Ya, tidak ada bedanya Bapak dengan penyembah gereja-gereja setan di sana. Ya, tidak ada bedanya, sama. Hanya ganti kulit aja, hanya berbeda cerita, tetapi maknanya tujuannya sama. Ya. Jadi kira-kira gitu yang saya bisa sampaikan Pak Giri. Saya sudah terangkan kepada Pak Giri. Saya kembalikan kepada host dan kepada Bang Zuma Guru mendagangi. Ya, baik. Bang Christian Saudara, sebentar ya Bang Christian. Ini kenyamanan Bang Giri akan sedikit diuji oleh Gurunda. Coba Gurunda monitor. Assalamualaikum. Terlalu tinggi, nggak sanggup saya sama Bang Juma udah yang. Biarin, nggak apa-apa. Nggak usah lah, nggak usah. Aku nggak Berbagi sanggup. ilmu aja Bang. Nggak, aku Bang Giri. masih awam. Bukan awam, Bang Heri kan biar Aku sama jadi Bang Santang aja lah. misionaris yang Sama Bang Zuma ada terlalu tinggi, nggak sanggup. biar jadi misionaris yang terkemuka Bang Geri. Jangan tanggung-tanggung kalau jadi misionaris. Jangan aja silakan. lah. Bertanya aja tentang Islam ke Gurunda Bang Geri biar mengalir. Oh ya, oke. Tadi yang enggak, aku tadi sama Bang Jiman ya. Katanya itu hanya untuk Bani Israel. Kalau kita ambil komparasi, aku bertanya nih. Aku pernah dengar katanya Islam itu diturunkan hanya untuk sekitar Mekah atau Ummul Qura ya. Apa gimana tuh? Itu gimana coba Abang terangin? Ya, baik. Gurunda monitor Gurunda. Aku bertanya ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ajaran Nabi Muhammad, jelas kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Hanya saja setiap pengajaran yang didatangkan oleh pencipta langit dan bumi itu tentu ditujukan kepada satu nabi, di mana nabi ini nanti akan menjelaskan cakupan daripada kepada siapa nabi ini diutus. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Araf misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semuanya. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Namun sebelum sampai ke Nusantara ini, ya harus melalui Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wakil untuk menerima risalah dari pencipta langit dan bumi, seperti apa manusia harus berperilaku dalam hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada ciptaan. Jadi Al-Quran surah Al-Araf ayat 158 jelas sekali Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Demikian. Ya oke, udah. Thank you. Iya, sama-sama Saudara Giri. Udah aku turun lah ya. Aku sama Bang Juma nggak apalah, nggak pantas lah. Jangan dikonfrontir begini, nggak pede. Enggak, kalau gitu saya diam. Silakan dilanjutkan dengan Saudari. Ini betul Kebetulan saya juga ada kegiatan. dikonfrontir begini, kesannya gimana sih? Ya, silakan. Seolah-olah sepadan ya, saya masih awam juga. Kalau enggak Yang sama lain- saya. Oh ya, udah santai aja lah. Ya, ini ada Bang Christian Sorder. Bang Christian Sorder. Siapa tuh? Oke. Ya, ini Kristen juga. Bang Oh, Kristen. Christian. Ya.
biar lu berdua ada temennya. Silakan Bang Christian. Ya, gimana? Kalau bisa dengar? Iya. Ya, silakan aja bicara. Saya tanggapi aja. Oh, pengen ditanya berarti ya. Ya, selagi saya bisa jawab, saya bisa jawab. Oh, baik. Apa dulu Gurunda? Iya, di sini nggak ada tema, jadi saya bingung bahasa apa kita. Ya, temanya apa? Bang Christian, mau tema apa? Ya, saya dengarkan aja. Oh, baik. Pengirum Islam. Gurunda, temanya apa? Biru. Siapakah penyesat itu ya Gurunda? Matius 28 itu tadi akhir diluruskan. Siapakah? Bukan, karena pengirum Islam, saya ingin dengar aja ajaran Islam, jangan ajaran yang lain. Oh iya. Ini, siapakah penyesat? Enggak, itu ajaran Islam ya, siapakah penyesat? Ya ini kan dua arah, Islam atau Umum. Kristen. Enggak, kalau ajaran Kristen itu bukan ajaran kalian, jadi saya mendengar yang ajaran kalian aja. Kalau kalian mengajar yang lain ya, saya kurang percaya kalau kalian tahu persis. Kan disuruh kalian mewartakan ajaran Islam bukan ajaran orang lain. Oh jadi pada Nanti orang cemen lain- Kristen ini. Nanti orang lain masuk agama lain kalau kalian nggak ajarkan agama Islam. Ini temanya udah, siapakah penyesat itu? Udah, temanya ini. Itu ajaran itu dari Quran mana itu? Siapakah penyesat itu? Loh, kok dari Quran mana? Apakah Ini ajaran bukan. Yesus itu sama dengan ajaran Paulus? Bukan, kamu harus mengajar yang agama Islam, jangan mengajar agama lain. Kok Kristen ini jadi pada cemen sih? Iya, Bang Christian. Cemen. Bang Christian, aku mau tanya sama Bang. Tapi- Apakah Tapi kalau Bang, ini dulu, tahan dulu ya. apakah ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Paulus? Lah, kok kalian bertanya? Lah kau naik di atas ini, terus kau Kalau ngatur-ngatur. tanya sama ya, aku bilang sama. Udah, jawabannya saya itu sama aja. Sama. Ya udah, dia kan ingin ajaran Islam. Di dalam pandangan Ya, Islam, begitu. orang-orang Kristen itu lebih rendah daripada makhluk apapun. Itu tertulis di dalam surah Al-Bayyinah yang mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir artinya- dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka akan mendekam di neraka selama-lamanya dan mereka termasuk itu di mana dia? buruk makhluk. Mana terjemahannya bilang orang Kristen? Ada nggak terjemahannya bilang Kristen? Dari ahli kitab. Mana Orang-orang kafir yang Kristen bilang orang Kristen? itu kan di situ tadi dikatakan orang-orang kafir, Bang. Kristen tuh kafir. Ya orang Buddha juga ahli kitab Buddha. Orang Hindu ahli Iya, kitab itu Hindu. orang-orang termasuk Kristen kan kafir, Bang. Oh termasuk. Jadi Iya, orang Buddha Kristen juga kan begitu. kafir bukan dalam pandangan Jadi Islam. Buddha Hindu juga begitu. Bang, Kristen kafir Hindu bukan, juga Bang. begitu. Kristen Enggak, kafir saya mau enggak, Bang. dengar. Semuanya Di situ- selain Islam kafir, masuk neraka udah. Nah, oke, dengar ya Bunda Hindu. Ya, kamu Itu. juga kafir ya Bunda Dan Hindu. memang iya itu adalah hak kami. Dan di dalam Kristen Andi. lebih buruk lagi ketika menyebut orang di luar Kristen. Apa? Taruh dulu. Andi. Andi monitor, jangan bicara Andi ya. Jangan campur ya Andi ya. Apa tampang Andi? Lo sama saya lo. Andi, jangan campur Andi. Apa Kalau sih campur, Christian? Kok masih gini-gini Udah, terus? kalau nggak bisa diskusi turun lah. Jangan Kalau nggak bisa campur diskusi. Andi. Coba saya sama Bang Gre deh. Saya cuma hormat sama Andi. Ya, diam sama dulu tuh, lah bang, aku. bentar bang. Apa Bang? Nah, turun aja lo. Di Christian ini di Belanda, di luar Aku negeri. di bawah dia. aja, nggak usah dikonfrontir gitu. Lanjutlah. Apa Ya tuh Bang? tadi saya ini Bang tertarik dengan Matius 28 19-20. Iya. Jadi kalau memang itu benar amanat dari Yesus untuk membaptis orang-orang itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa para murid tidak ada yang membaptis pakai nama itu? Para murid ya. Iya, 12 murid nggak ada yang membaptis atas Iya, nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau namanya pembaptis itu ya orang yang pertama tuh Yohanes Pembaptis ya. Itu Ya, pekerjaan Yohanes dia Pembaptis dia baptis
memang pembaptis. dengan air. Iya, tapi kalau secara eksplisit memang nggak ada, memang secara Nggak ada ya Bang tertulis. ya? Nggak ada. Itu satu Bang. Yang kedua, ketika Paulus bertanya kepada para murid di dalam kitab Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Apa ayat ini nggak perlu dipertanyakan Bang? Katanya Yesus menyuruh membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi para murid nggak kenal ada Roh Kudus. Para murid tidak pernah membaptis dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa nggak perlu dipertanyakan ayat ini, Bang? Atau para murid ini nggak taat terhadap Yesus? Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kok para murid nggak pernah baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Ini ayat Ya, bener enggak ini sih? Memang secara eksplisit memang nggak ada itu kan. Nah, Jadi iya. kalau namanya pembaptis ya identiknya dengan Yohanes Pembaptis itu kan. Ya. Bahkan Yesus sendiri juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu. Betul. Yohanes membaptis itu sebagai bentuk pertobatan, betul? Bukan, maksudnya itu Bang gini Bang. Ini mereka Pertobatan jelasin. Bang. Yohanes Pembaptis Iya, itu sewaktu Yesus, oke sebentar. pertobatan. Enggak sebentar. Sewaktu Ya. Yohanes Pembaptis, waktu membaptis Yesus, itu dia pada saat usia 30 tahun. Disitulah dia memulai pekerjaannya gitu. Itu bukan pertobatan. Iya. Wih, bentuk pertobatan Bang. Ntar saya carikan ayatnya ya. Itu Yohanes membaptis itu bentuk pertobatan. Nih ya di ayat bentar. Carikan. Saya agak lupa ayatnya itu. Berapa ya? Matius 3 ayat 13 mungkin ya. Matius 3 13 sampai 15 coba dibaca tuh. Iya, coba Abang, aku juga nggak bawa aku lagi di luar nih. Buku turun Coba. Bentar, saya carikan. Matius 3. Matius 3, 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendaknya dan mereka pun datang kepadanya. Ia Matius 3, Markus ini bentar. Matius. Oke, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada mereka, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah Yesus dibaptis, segeralah keluar dari air. Nah ya, bentar, bukan ini Bang. Ada itu pertobatan. Tentang apa Pak De? Apa? Yohanes Pembaptis itu baptisan Yohanes itu pertobatan. Oh, di Matius 3 ayat 11, Bang. Nah, itu aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh. Sebenarnya bukan itu sih yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada Matius 28, 19, 20 itu. Ya kan? Katanya Yesus memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Ya kan? Tapi kok para murid nggak pernah membaptis pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu satu. Yang kedua, bahkan ketika Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Aneh enggak ini ayat ini? Jangan-jangan ditambah-tambah Bang.
enggak gini bang, waktu Yohanes membaptis itu kan dia berkata, aku membaptis dengan air kan gitu. Itu hanya itu aja, dengan air, nggak ada. Nah, setelah Yesus, baru Yesus mengatakan itu namanya tuh amanat agung Tuhan Yesus. Itu dasarnya misionaris juga itu kan. Iya. Bangsa muridku gini-gini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, waktu Yohanes Pembaptis, waktu membaptis Yesus, di saat Yesus memulai pekerjaannya, dia mengatakan aku membaptis dengan air, gitu aja. Dan roh. Ya, nggak ada. Tapi Yesus hanya yang mengatakan dengan roh, dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tapi kan faktanya nggak ada yang mempraktekkan. Maksudnya siapa ya? Para muridnya itu? Iya. Secara kan eksplisit. yang membaptis. Oke. Secara pakai eksplisit. nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, oke. Secara eksplisit memang nggak ada tertulis memang. Nggak ada. Kalau nggak ada apa kita harus mengada-adakan? Iya, maksudnya gini bang, para muridnya secara eksplisit membaptis ya, dengan ada tertulis gitu ya, yang nggak ada memang. Tapi kan Petrus membaptis hanya pakai nama Yesus doang. Nggak pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ada tertulis. Ada ya, saya agak lupa ayatnya itu. Nah, itu. Jadi gini, kan jelas tuh Yohanes Pembaptis mengatakan aku membaptis dengan air kan gitu. Nah, tapi setelah Yesus mengatakan setelah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi ya itu diterusin sampai sekarang. Setiap orang membaptis atau gembala atau pendeta itu pasti memakai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuh. Nah, dari situ dia berangkat konsep Tritunggal, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang aku tahu bang ya, kurang lebihnya aku nggak bisa nambahin. Nah itu di dalam Kisah Para Rasul 10:48. Petrus membaptis hanya pakai nama Yesus. Ada memang ada tertulis? Ada, Kisah Para Rasul 2. Kisah Pak, iya betul. Nih saya bacakan ya. Iya. Jawab Petrus, Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis ya, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Cuma pakai nama Yesus, gak pakai Roh Kudus bang. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Gak ada. Iya gitu. Petrus gak pernah baptis pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Cuma dalam nama Yesus saja. Nah, berarti Matius 28 ini ayat 19-20 perlu dipertanyakan. Padahal itu kan perintah Yesus. Masa para murid nggak taat sih? Bukan perlu dipertanyakan, kalian menafsir secara liar ayat itu. Tidak ada menafsir bang, itu ayat bunyinya seperti itu bang. Iya, tapi pengertianmu secara liar, jangan menafsir secara liar. Yang nafsir siapa ya? Lah sampean toh, siapa lagi? Nafsir gimana maksudnya? Saya kan hanya membaca. Nafsir apa? Saya cuma membaca. Iya. Saya mempertanyakan, katanya Yesus menyuruh membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi para murid tidak pernah membaptis pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bahkan para murid ketika ditanya, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Tuh, siapa yang menafsir di sini? Nggak ada. Saya menambahkan opini saya. Gimana menafsirnya? Halo? Jawabannya gampang itu bang. Ya udah, jawab silakan.
Kamu nggak ngerti ya. Oh, Yesus gitu berkata, doang. aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau anak kecil ya pandai bang. Kalau Lah kamu nggak iya. ngerti gitu. Makanya aku bilang, abang, pengertianmu itu secara liar kau perkatakan, padahal kau tidak mengerti konsep ayat itu sebetulnya. Cara liar gimana sih? Lah, Orang saya saya- cuma membaca kok, nggak masukkan pendapat saya Iya. kok. Tapi kamu membaca secara harafiahnya aja. Oh, secara harafiah. Iyo, ibaratnya membaca ini Budi, ini Bapak Budi. Kalau begitu mah anak kecil juga tahu. Aduh. Itu tadi ayat mana bang? Aku di dalam Bapak itu bang. Ayat mana bang? Oh, Coba di- Yohanes 14 Ah. ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke 11. Baca. Dibaca dari ayat 1 bang. Biar paham bang. Nggak usah terlalu Loh jauh. kok nggak usah main comot-comot. Bukan comot. Kamu tuh yang pengertiannya terlalu jauh. Aduh parah ini Ini orang. nanti ujung-ujungnya ngeyel gitu. Ayat itu bang. Ayat itu. Kalau anda baca dari ayat 1. Ya. Itu di situ itu Yesus itu sedang memberi janji kepada para murid, jangan gelisah hatimu dari ayat 1. Lah nggak usah kau jelaskan itu. Kak. Diem, Itu barang- jangan gelisah barang- hatimu. barang udah basi, Pak. Percayalah kepada Allah dan percayalah Iya, kepadaku. Udah. tahu. Kalau nggak mau gantian ngomong turun. Saya nggak mau ngadepin orang kayak gini. Orang nggak punya ilmu tapi sok gitu loh. Bukan, kalau ayat itu luar kepala aku hafal bang. Ayo udah, open cam coba, open cam. Seperti Nah, saya gini, dengar ayo. ya, bunyinya. Katanya Jangan luar kepala, gelisah ayo. hatimu, Dari ayat 1, jangan baca, ayo. Pada Allah percaya juga kepada aku. Bukan open cam, ayo. Ayo open cam. Tunggu, Kayak saya sabar. gini, tanpa baca, ayo. Tunggu, kamu sabar. Ya open cam, silakan. Kasih naik ke atas dong. Turun. Ya udah, naikkan bagian santang. Ayo, naikkan. Nah, udah, open cam. Gitu dong. Open Aku cam, bacakan open ya. cam. Nah, kita berdua bagus nih di atas nih. Ya udah open cam. Nah, oke, aku bacakan ayatnya lah. Open cam. Loh, ngapain? Katanya open- hafal kok. Buat apa open cam? Udah. Kau nipu kau. Katanya hafal suruh open cam nggak mau. Nggak jujur dia, Nggak jujur. Kayak saya gini loh, pede gitu. Apa sih kau itu? Sok-sokan hafal suruh open cam nggak berani. Cemen lo. Kayak saya gini loh. Di ayat itu kan jelas. Yesus itu sedang apa? Sedang menjanjikan kepada para muridnya, ya bukan orang Kristen, para murid Yesus. Untuk memanai suatu kata itu dilihat pada saat kata itu diucapkan. Yesus sedang ngomong sama siapa? Sedang ngomong sama para murid-muridnya orang Yahudi. Yesus menjanjikan surga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Tahu kemanakah aku pergi? Thomas menjawab, kami tidak tahu kemana kamu pergi. Tunjukkanlah jalan ke sana. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Noten sok-sokan apal. Seropen kem. Gerak di celana kau. Jadi Yesus itu tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Kristen. Yesus hanya menjanjikan kepada pengikutnya. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid. Dan berkata kepada mereka. Berpesan. Janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Gak ada Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bangsa, itu gak ada. Makanya Matius 28 ayat 19 tadi itu kita pertanyakan. Kalau memang Yesus itu pernah menyuruh murid-muridnya untuk melakukan penginjilan ke segala bangsa, ya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa para murid nggak pernah menyuruh? Kenapa para murid tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Itu dipertanyakan. Jadi beriman itu jangan cuma modal imani saja, tapi juga harus kritis. Gitu.
Akhi Jumah, lanjut Akhi. Silahkan di sapa dulu yang lain, Bang Kian Santang. Selamat malam, Macu. Iya, malam. Malam. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Saya Protestan. Baik, siap. Saya Mau Kristen. diskusi dengan siapa Bangku? Ya, bagaimana Bang? Mau berdiskusi dengan siapa? Dengan doa? Dengan Bang. siapa saja yang... Baik. Silakan. Sebentar Bang ya. Silakan Gurunda Bang Zuma, silakan. Yang paham Alkitab ya, biar kita bicara Alkitab saja ya. Jangan Baik. Yang Babel berjalan ini sepertinya orang paham ini dia nih. Oh iya, dia paham luar kepala. Oke. Sudah Dia khatam orang mana ya? 17.000 kali dia khatam itu. Dia sebenarnya Bapak Babel berjalan. dari mualaf atau gimana ya? Atau kan Bang, kalau- saya Kristen, saya Islam dari lahir Bang. Dari lahir. Oke, kita Kalau saya baru. yang beretika dan kita Boleh. berdasarkan Alkitab ya. Iya. Orang jangan berbicara sesuatu yang nggak benar ya. Jadi Oh, kita berbicara pakai data, Bang. Iya, saya juga akan berbicara pakai data. Begini Bang, Islam tidak boleh menyimpulkan, tidak Ya. boleh menafsirkan. Kami hanya membacakan. Kalau ada pun nanti simpulan dan menafsirkan, itu Ya. yang namanya diskusi dua arah. Oke, langsung aja Apple udah. Bang ya. Langsung aja pakai data kita nih. Pakai data langsung. Iya. Pak Maju. Pak Maju, ini ada data di Bible Bang. Saja dengan siapa saya mau berdiskusi biar kita open can. Iya, ini langsung saya kasih data dulu. Di Galatia 3 nomor 13. Ya, silakan baca, Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Ya. dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Siapa nama orang itu Bang yang terkutuk di tiang salib? Silakan. Iya. Manusia Ya, bukan Tuhan yang terkutuk ya. Manusia itu yang terkutuk. Nanti kita buka dasar Alkitab, jangan framing ya. Saya tidak suka framing, kita sebaiknya open cam lah ya. Siapa yang mau berdiskusi biar kita open cam. Mau Bang Suma atau mau Bible berjalan silahkan yang paham Alkitab. Biar kita dasarnya Alkitab ya. Saya ulang kembali. Setelah saya baca data itu, Ya. pertanyaannya siapa nama orang itu yang terkutuk di tiang salib? Yang terkutuk itu manusia. Siapa namanya? Manusianya Kristus, Yesus. Oh, jadi Yesus terkutuk. Manusianya Yesus ya. Iya, Yesus terkutuk. Iya, dia terkutuk. Dia dikutuk. Bukan dikutuk karena dosa manusia. Oke. Siapa yang ngutuk dia, Bang? Ya. Siapa yang ngutuk dia? Manusia yang membuat dia jadi terkutuk. Siapa yang ngutuk dia, Bang? Gini, Bang Andi, Ya, Abang bisa Andre, digedein nggak Bang Andi yang Gurunda? Soalnya yang saya error ini. saja supaya yang Kenapa? ini kita bukan Bisa dasar. digedein nggak layar Gurunda? Soalnya yang saya error di sini. Nggak bisa ngegedein. Ya nanti Bang Juma masuk, Bang Juma. Cukup gedein ya. Ini loh, kita open cam ya. Saya mau berdiskusi sama Bang Subuh mungkin yang bilang paham Alkitab sama Bible berjalan ini. Katanya Oh, paham. Anda mau on cam? Mari kita open cam biar supaya Oke, ya gue naikin dulu. Pak De, silakan Pak De. Mau on cam dia Pak De katanya. Mana Pak De mau on cam? Ya, silakan on cam Bang. Tunggu ya, saya open cam dulu ya Pak. Ya. Ganteng ya. Oke ya. Ya sebelum dilanjut saya promosi dulu di YouTube ya. Ini penonton saya cuma sedikit kali nih di Sugi Kristologi di YouTube. Ya tolong saudara-saudaraku untuk didukung channel Sugi Kristologi. Open cam ya. Oke. Oke ya Bang Ganteng. Ya. Malam jumpa ya, kita diskusi ya bermartabat yang terhormat. Apa temanya Bang? Dasarnya Alkitab. Temanya siapa yang terkutuk di tiang salib? Temanya itu. Ya. Jadi yang terkutuk itu memang benar, yang manusianya Yesus ya, kemanusiaannya dia ya, yang terkutuk. Udah diakuin Bang Andi gimana? Dia dikutuk karena dosa manusia ya, supaya bisa dipahami dulu. Jadi konsepnya nanti saya akan, ini kita dua arah ya, biar bisa bisa saling diskusinya enak ya, boleh ya?
Silakan. Ya, Abang Bible berjalan ya. Karena Abang bilang Abang paham Alkitab, biar kita diskusinya enak gitu. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, apakah menurut versinya Abang Bible berjalan ini, Allah bisa kelihatan tidak? Allah itu bisa terlihat oleh pandangan manusia, apakah tidak sama sekali? Allah ya. Oke. Saya akan menjawab sesuai apa yang diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Siap. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilihat menurut Yesus. Ya. Adakah ajaran lain atau dalam perjanjian lama misalnya Tuhan bisa dilihat? Atau Yesus sendiri pernah mengatakan Tuhan bisa dilihat? Saya belum pernah ketemu dalilnya. Baik Abang Ganteng ya. Abang mau lihat dari versinya perjanjian baru atau perjanjian lama? Versinya terserah. Anda Abang mau bawa dalil mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru juga? Iya, silakan. Oke. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada ya. Kalau Abang pasti familiar sama kejadian ya. Tapi nanti saya tidak akan berbicara yang ayat-ayat yang familiar ya. Tapi saya setuju dengan Abang. Saya setuju dengan Abang tentang bahwa dia adalah satu Allah yang tidak takluk pada maut. Dia juga adalah Allah yang tidak kelihatan, dan dia adalah cahaya yang tak terhampiri. Ya, itu di Kolose. Abang kalau baca paham benar, ya itu paham benar pasti akan tahu soal ayat-ayat itu. Abang paham kan bahwa Allah itu memang satu cahaya yang tak terhampiri, itu benar kan? Betul. Saya sangat setuju, 1000% sangat setuju tentang Allah itu tidak kelihatan dan dia adalah cahaya yang tidak terhampiri. Saya sangat setuju. Tapi Abang, saya mau tanya dulu, kalau Musa pernah tidak dia bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Allah? Tidak, karena di dalam kitab Keluaran dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memandangnya. Bahkan di situ dikatakan akan mati kalau melihat Tuhan. Luar biasa hebat, Abang luar biasa hebat. Nanti saya akan buktikan ayat-ayatnya ya. Kita akan dasari Alkitab. Abraham pernah bertemu Allah tidak? Tidak, itu malaikat Tuhan. 1000% kita akan buktikan ya. Oke. Karena Abang bilang bahwa Abraham, Musa tidak pernah bertemu sama Allah, oke? Berarti saya sepakat dengan abang-abang yang ada di sini semuanya, bang Suma juga, bang Kian Santa ya, yang sebagai host. Saya sangat sepakat dan setuju bahwa Allah itu tidak kelihatan ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah Allah kelihatan atau tidak. Oke? Ya, bisa dipahami ya? Oke. Ya. Saya setuju Allah itu adalah Allah yang sangat terang yang tak terhampiri, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat melihatnya. Seperti apa yang tadi Abang sampaikan, Yesus sendiri menyatakan bahwa ya, itu kalau dibaca di Kolose 1 ayat 15, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebenarnya ia itu adalah bicara tentang Yesus, ia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada perjanjian lama dan sampai kepada perjanjian baru, siapa ia itu. Oke ya, oke. Kita akan masuk ke apakah Allah itu berwujud atau tidak berwujud. Coba kita baca di Kejadian 3 ayat 22 ya. Kejadian 3 ayat 22. Kita buka dulu Kejadian 3 ayat 22. Itu dia bilang begini. Berfirmanlah Allah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kalau berbicara salah satu berarti ada dari sekian itu ada satu yang sama seperti manusia ya. Berfirmanlah Allah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Itu kata Allah ya. Allah sendiri yang bilang ya. Salah satu dari kita itulah yang nanti. Dilanjut ayatnya Bang, biar nggak terputus. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk. Betul. Jangan lagi tangannya dibiarkan mengulurkan kepada buah yang berisi kehidupan kekal. Supaya ia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Jadi di situ yang dimaksud di sini bukan gambar, bukan rupa, tetapi pengetahuan, Bang. Oh begitu, oke. Iya. Nanti ayatnya dibaca, makanya ayatnya dibaca lanjut itu. Oke. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca. Betul kan? Iya. Jadi nanti kita akan menuju ke sana ya. Apakah benar Allah itu kelihatan atau tidak? Abang tenang saja. Nanti saya akan gambarkan kepada Abang bahwa dari sejak awal mulanya itu, ya. Kalau saya setuju dengan Abang,
cahaya yang tak terhampiri ya. Tadi abang bilang bahwa Allah, kalau di kepercayaannya abang itu, abang tidak pernah bisa melihat Allah ya. Ya, benar ya. Tapi Bukan kepercayaan saya, Bang, kepercayaan Yesus. Iya setuju juga. Tapi abang, menurut abang bahwa Allah itu tidak bisa dilihat kan? Abang juga percaya. Ya, yang kita Allah, bicarakan kan dalam konteks Bible, makanya saya pakai Yesus saja. Jangan pakai saya. Menurut Yesus sendiri Tuhan tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Gitu. Iya, Lanjut. abang. Salah satunya tadi saya kasih Kejadian ayat 22, abang kan tolak, tidak mau meyakini itu. Ya, karena ayat selanjutnya mengatakan itu tidak berbicara rupa, tetapi berbicara tentang pengetahuan. Baca. Iya. Oke, ini sama seperti kata Yohanes ya. Allah itu roh ya. Jadi versinya bahwa banyak orang tidak meyakini bahwa Allah itu bisa kelihatan. Betul ya? Allah itu tidak bisa kelihatan ya. Iya, termasuk Yesus. Itu yang keyakinan Yesus. Ya. Iya. Kalau abang baca lagi sebenarnya ada di Kejadian itu ya, Kejadian 1 ayat 6 itu familiar sekali ya, bahwa telah marilah Allah menciptakan manusia itu segambar menurut gambar dan rupanya ya, rupa kita. Berarti manusia itu segambar dengan rupa Allah. Itu salah satu yang sebenarnya mungkin kalau abang merujuk pada Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22 itu sebenarnya sudah jelas ya. Itu menunjukkan kepada Allah itu berwujud manusia ya. Oke. Yang berikut bentar Bang, yang bentar, izinkan saya ya. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 26 27 Anda pahami itu sebagai rupa atau Tuhan itu seperti manusia, ini gawat Bang. Karena di ayat 27 dikatakan maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Betul? Kita nggak perlu baca Bible, betul? Iya. Nah, berarti Tuhan kayak laki-laki kayak perempuan gitu. Karena di situ dikatakan maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Di situ bukan cuma laki-laki doang loh Bang. Ada perempuannya loh di situ. Apakah Tuhan bencong, waria gitu, kelihatan laki-laki, kelihatan perempuan? Makanya kalau Anda baca di dalam Kolose 1 ayat 15 seperti yang Anda baca, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah di situ kalau Anda lihat dalam bahasa Yunaninya Bang, itu prototokos. Apa sih maksudnya? Prototip. Ya kan, prototokos, prototip. Kan maksudnya itu Yesus itu diciptakan atau Adam pun diciptakan itu menurut gambaran Tuhan, bukan mirip gambar Tuhan. Makanya di situ disebut prototokos. Coba yang bisa buka teks asli dibuka deh. Ya, dalam Kolose 1 ayat 15. Itu tidak berbicara rupa, Bang. Makanya tadi di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22 Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk, berbicara tentang pengetahuan di situ, Bang. Oke, Abang Ganteng. Biar abang paham lagi ya. Karena abang belum paham, saya kasih paham lagi abang ya. Coba kita buka di Kejadian 17 ayat 1 ya. Biar abang paham ini. Apakah Allah kelihatan atau tidak? Dan siapa yang bertemu Abraham ya? Ini dari Bapak kita segala bangsa. Ya. Ada 3 orang di situ, Bang. Iya, 3 orang. Itu malaikat, bukan Allah. Bukan. Kalau Allah, yang mana Allahnya? Oke, kita buktikan ya. Saya tanya, kalau itu Allah, yang mana Allahnya? Ada 3 orang di situ. Oke. Sisi kanan, sisi kiri, atau yang tengah? Oke, abang yang ganteng, biar abang paham benar-benar. Ya, biar abang paham benar-benar. Coba kita lihat, itu Kejadian 1, abang tolak lagi kan? Abang tidak mau menerima lagi ya? Oke, Kejadian 17 ayat 1, abang tolak. Oke, kita masuk ke Kejadian 17 ayat 22. Nggak bisa Bang, saya moderator loh. Abang jawab dulu pertanyaan yang mana yang Tuhan di situ di antara ketiga. Jawab dulu itu. Jawab. Kalau Anda mengatakan di situ adalah Allah, yang mana yang Allah nih? Kita ini kan berbicara, abang menyatakan bahwa Allah itu kan cahaya yang tertampiri dan tidak bisa berhadapan muka sama manusia dengan manusia. Saya menunjukkan itu berwujud dan segambar dengan manusia. Kan dari tadi saya sudah bilang,
Kejadian 1 ayat 26 abang tolak. Oke, terserah abang lah. Yang penting saya Begini Pak, jangan terlalu banyak bernarasi, dijawab dulu. Yang manakah Tuhan? Yang manakah Tuhan di antara ketiga itu? Jawab dulu, baru pindah ke dulu, Pak. Jangan kejang-kejang, tenang, saya akan jelaskan dulu. Jangan dijelaskan, dijawab. Ya tenang-tenang saja abang, tenang. Saya moderator nggak enak dengar ada bang narasinya panjang nggak, tapi nggak ada intinya gitu loh. Anda tadi dari tadi bertanya banyak sekali pertanyaan Anda dijawab oleh Babel berjalan. Babel berjalan baru bertanya satu. Anda jawab dong. Siapakah Tuhan di antara ketiga orang itu? Jawab. Orang ini tidak paham Alkitab, saya kasih tahu ayat-ayatnya biar dia paham. Iya jawab dulu pertanyaan itu. Saya jelaskan dulu. Jangan jelaskan, jawab. Dijawab, jangan dijelaskan. Dijawab. Iya, menurut versi abang di mana saja mau kanan kemudian. Orang Anda ditanya kok kembaliin, Anda yang ditanya. Jadi gini bang, ini kunci bang ya, ini kunci. Dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 itu sangat jelas loh. Jangan lari. Benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit, bentar bang sedikit bang. Ini kunci ini harus kita pegang nih. Benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah-rumah yang kudiami ini. Jadi dari ayat ini kita tahu, jangankan bumi, langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Dari mana Tuhan bisa datang ke bumi? Tidak bisa bang. Abang, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Abang keliru di situ. Tunggu abang, sebelum lari ke situ nanti kita akan menuju ke situ biar abang paham. Jawab dulu yang di antara ketiga itu mana yang Tuhan? Jawab dulu. Kita nggak paham. Iya, kan Anda tadi bawa kejadian itu. Nggak bisa bang. Saya minta bang. Diskusi ini saya stop kalau abang tidak mau menjawab. Di antara ketiga itu siapa yang Tuhan? Iya, kan dia bawa kejadian 17 ayat 1. Jelas di situ ada 3 sosok. Kalau Anda mau mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, salah satunya, saya tanya yang mana yang Tuhan dari 3 itu? Sebelah kanan, sebelah kiri, atau yang tengah? Harus tahu dong. Jangan hanya mengira gitu loh. Kalau saya mengatakan itu malaikat, malaikat yang mana itu? 3 itu semua malaikat. Selesai. Tapi kalau Anda mengatakan itu salah satunya Tuhan, mana Tuhan yang satu itu? Yang mana? Kanan, kiri, tengah. Kan begitu Bang Andi. Silakan dijawab. Yang mana? Disuruh menjelaskan juga tahu. Itu kan tujuannya ke Sodom Gomora nanti. Siapa suruh lu turunkan Tuhan di muka bumi? Ditanyalah yang mana yang Tuhan. Kalau kejadian 17 itu tidak bicara Gomora Bang Andi. Itu berbicara tentang ini perjanjian Abraham untuk melakukan zina. Iya. Nanti kalau Gomora itu nanti di kejadian 20. Iya kan intinya ke sana Pak, dia nanti tugas malaikat itu. Ya, betul Pak Macu. Ya, itu Pak Macu benar. Lagian inilah resikonya kalau Tuhan itu turun ke bumi. Kok Tuhan turun ke bumi? Ada 3 lagi. Apa Tuhan semua itu? Iya Pak Macu kan udah dijawab itu tadi sama Pak Desugi. Kok Pak Macu gak mau ini? Ya makanya dijawab dulu pertanyaan Pak Desugi tadi. Iya, pemacu yang salah. Pemacu dari tadi kan ngejawab loh. Kang, yang bercanda Kang. Ya udah. Pak Desugi dulu suruh buktikan aja dulu. Dari 3 sosok itu mana yang Tuhan? Ya itu dulu. Sebelum dia disuruh menunjuk siapa di antara ketiga itu Tuhan, dia mau menjelaskan. Nggak perlu penjelasan. Nggak diminta menjelaskan. Itulah gunanya ada moderator. Kita dari tadi diam. Ini orang kok narasinya panjang amat tapi nggak ada endingnya gitu loh. Bertanya berapa kali dia bertanya ke Pak Desugi. Pak Desugi menjawab. Pak Desugi baru sekali dia bertanya, dia nggak mau menjawab. Dia pengen bernarasi aja kayak wartawan. Jadi gini ya, saya kasih pengertian ya. Malaikat itu bisa juga disebut Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan yang sang pencipta itu yang datang. Contohnya kalau kita lihat di Mazmur misalnya. Mazmur 82 ayat 5 ayat 6. Itu hakim-hakim disebut Tuhan. Musa disebut Tuhan.
Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau malaikat itu disebut Tuhan, tapi bukan Tuhan sang pencipta di situ. Gitu loh, Pak. Kejadian 17 ayat 22, silakan baca, Bang. Dijawab aja bang, dijawab dulu siapa yang Tuhan di antara ketiga itu? Silakan baca Kejadian 17 ayat 22. Ya silakan baca lah. Anda kan bawa data. Anda bawa data, baca lah. Enak kali menjawab suruh orang membaca. Kok jawabannya suruh orang membaca? Izin saya ambil Alkitab ya. Ya, silakan lah. Pertanyaannya sederhana loh itu. Jangan pindah topik dulu. Siksa ini orang ini. Ada Alkitab. Tenang-tenang, jangan kejang-kejangan, tenang aja. Tenang. Enggak, pertanyaannya abang denger nggak bahasa Indonesianya apa pertanyaannya? Saya baca Alkitab. Enggak disuruh membaca. Pertanyaannya apa? Dasarnya Alkitab. Pertanyaannya apa bukan dasarnya? Jangan kejang-kejang, tenang-tenang. Pertanyaannya di antara ketiga makhluk itu siapakah yang Tuhan? Jawablah. Alkitab biar apa kalian paham ya. Pertanyaannya ya udah ngomong aja, nggak kedengeran di sini. Ya ngomong aja lah. Gua siksa lo ya. Mau Pak Desuki lagi ke belakang bentar. Setuju nggak teman-teman? Dia harus jawab dulu sebelum lanjut. Setuju nggak semua nih? Dia harus jawab dulu itu sebelum lanjut. Setuju? Itu harus setuju karena dia membawa narasi itu. Iya, harus dijawabnya dulu itu. Dia yang membawa narasi itu, dia juga malu untuk menjawab siapakah di antara tiga itu Tuhan gitu. Saya buktikan di Alkitab ya kasih tahu. Enggak, jawab dulu itu. Di antara tiga tadi itu siapa Tuhan? Silakan. Kamu yang membawa narasi itu. Jawabannya ada di Kejadian 17 ayat 22. Apakah ada Allah di situ atau tidak? Silakan jawab siapa di antara tiga itu. Oke, saya baca ya. Kejadian 17 ayat 22 ya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, ini yang tadi dibilang bahwa malaikat. Siapa Tuhan di antara ketiga itu? Dulu ya. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Enggak ditanya itu, bukan itu pertanyaannya. Abraham. Bukan itu pertanyaannya. Meninggalkan Abraham. Bukan itu pertanyaannya. Di antara ketiga makhluk itu siapakah yang Tuhan? Bukan itu pertanyaannya. Kejadian 17:22 itu kan lanjutan dari Kejadian 1, Bang. Itu kan tidak berputus. Ya kan, itu pemberitaan tentang sunat itu kan ada 3 itu yang datang. Yang mana yang Tuhan ini? Itu loh, kan tadi sudah saya kasih tahu, apakah ketika Allah itu malaikat disebut Allah terus dia Allah? Bukan. Kalau malaikat disebut Allah, dia adalah Allah. Musa juga Allah. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Yohanes 10 ayat 34? Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah? Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika aku berkata aku adalah anak Allah? Udah Pak De, jangan diterangin, suruh jawab dulu. Kesel gua. Kesel penonton. Ya udah, lanjut. Iya, pada di situ aja dulu. Pada di situ aja, suruh jawab dulu di antara ketiga sosok itu siapa yang Tuhan. Itu dulu baru lanjut. Setuju teman-teman? Ini bukan berita loh. Setuju Paman, setuju. Itu kata kuncinya untuk melanjutkan diskusi ini. Anda sebutkan dulu di antara tiga itu siapa Tuhan. Silakan. Atau bisa ada jawabannya. Diulang. Saya minta maaf di antara ketiga itu bukan Tuhan. Nah itu boleh itu. Gimana? Anda mau ralat, oh bukan Tuhan, itu malaikat. Nah, baru lanjut. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan ya tunjuk yang mana yang Tuhan. Sekarang Buka mute-nya. Sekarang dilema ini bro. Maco. Nah, nggak usah terlalu acting lah, jawab aja. Anda ini nggak ngerti bahasa Indonesia loh bro. Bahasa Indonesia loh ini. Bahasa Indonesia biarin aja dia begitu. Bahasa Indonesia loh ini. Saya dari tadi mendengarkan kok jadi ini orang kok narasinya panjang banget gitu loh. Nanya terus. Gila ditanya balik sama Pak Desuki skakmat. Apa
Apaan sih pura-pura dia nggak bisa buka mikrofon. Tadi barusan dibukanya. Buka mikrofonnya. Maco. Maco, buka mikrofonnya. Ya. Siapa di antara ketiga sosok itu yang Tuhan? Silakan. Nah, itu jawab dulu itu. Ya. Siapa yang Tuhan? Kan ada tiga tuh, siapa yang Tuhan? Yang di kiri kah, yang di kanan kah, yang di tengah kah? Silakan. Terserah. Kenapa kalian mute saya terus? Ada masalah? Ya jawab dong. Kalian ajak berdiskusi, tapi tidak mampu memberikan sesuatu yang benar, gitu. Karena Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita dasarnya Iya, sekarang Anda pakai Bible. Anda tadi statement dari awal bahwa di antara ketiga itu ada Tuhan turun ke bumi. Ya buktikan yang mana yang Tuhan di antara ketiganya. Itu Bible jangan diketekin Bang, dibuka. Siapa bisa membantu menjawab. Jangan Buka semua itu. Buka itu, jangan diketekin. Suruh Bible Anda itu menerangkan siapakah yang Tuhan di situ. Oh, siksa lah kau. Otaknya kosong, ototnya yang besar dibilangnya. Gak ngerti bahasa Indonesia. Gak ngerti bahasa Indonesia. Kan ada tiga tuh. Ya di antara ketiga itu dipilih. Yang mana yang Tuhan? Dipilih. Yang mana kayak yang Tuhan? Dipilih. Sayo. Yang mana kayak yang Tuhan? Di antara ketiga itu sayo. Ngomong terus nih. Gue siksa lah kau. Mandak ini diskusi kalau begini. Mampet diskusinya kalau begini. Dia nunjuk kepala Bang, otaknya nggak ada dibilangnya. Dia bilang kepalaku pusing katanya. Tolong kasih kompantrin. Kepalaku pusing, nggak bisa menjawab. Kepalaku pusing, minta kompantrin. Yo cacing. Maco. Di sini tadi abang baru masuk mengatakan diskusi jujur dan beradab dan pakai edukasi. Tapi abang tidak beradab dan tidak jujur. Di situ kenanya abang. Abang tidak jujur. Bang, pertanyaan dari awal, dari start sampai stud ini, ada sekitar 6 pertanyaan yang abang lontarkan kepada saudara Ustadz Bibil Berjalan. 6 pertanyaan, semua dibantah dari Bibil itu sendiri. Cuman 1 pertanyaan yang itu pun Anda bawa narasinya. Ada yang 3 diantaranya adalah Tuhan. Siapa diantara 3 malaikat itu? Siapa Tuhan? Silakan jawab itu, baru terus kita nanti berdiskusi. Silakan. Jangan pusing bang, jangan. Kalau nggak bisa jawab, angkat aja bendera putih Pak, turun. Malu loh. Kalian yang tidak mampu berdiskusi, makanya begitu. Udah jawab aja. Dijawab dulu. Tidak menjelaskan bahwa yang nggak usah dijelaskan, dijawab. ya. Dia dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa yang mana yang Allah. Tetapi Ya, silakan yang mana? ayat 17 ayat 22 itu jelas bahwa Allah naik ke surga setelah berbicara. Nggak naik, ini turun, nggak bicara naik. Dia tahu bahasa Indonesia, mau lagi. Orang dia ngomong yang turun, kau bilang ini yang naik. Kamu ini yang turun itu loh, di antara ketiga itu ada yang turun, tiga sosok, siapa yang Tuhan? Kau bicara pula yang naik. Sebelum turun itu bercerita tentang sunat bang. Sekarang yang sebelum naik itu berbicara tentang sunat. Sekarang yang turun. Paham nggak di situ? Lama-lama Pak De. Pak De jangan percaya akuarium Pak De. Pelan-pelan Pak De. Akuarium pecah nanti Pak De. Hati-hati. Sebelum Anda berbicara tentang naiknya malaikat ketiga itu berbicara tentang sunat. Nah yang ditanya, yang turun tadi 3 sosok itu siapa Tuhan? Di antara 1 atau 3-tiganya? Jawab. Tadi kan saya sudah bilang di dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa ada 3 itu siapa yang Tuhannya ya. Tapi setelah Tapi tadi Anda memaksa kepada Bibil Berjalan tadi, Anda mengatakan begini. Anda bilang gini tadi, aku akan membuktikan bahwasanya Abraham bertemu Tuhan. Langsung di start ada 3 ya, ingat. Iya ada 3, diantaranya ada. Anda masih ingat, rekamannya masih ada. dengan Allah. Ya, berarti itu mulai langsung dengan Allah.
Kalian bilang kan Allah tidak terampiri, saya setuju. Sekarang Anda membawa narasi ada 3 malaikat diantaranya. Ya, Dibilang Ustaz pertanyaannya Bibel apa? berjalan ya, Bibel berjalan mengatakan ada 3 ya, ingat ya, ya ada 3. Siapa diantaranya Saya- satu itu Allah? Pertanyaan Anda saya mau itu membuktikan bahwasanya Allah siapa? itu ada menjumpai Abraham. Makanya Yesus sendiri bilang, di dalam Yohanes itu Yesus sendiri bilang bahwa Kemana lagi? Nggak usah ke Sekarang di Yohanes, Kejadian. nggak usah minta Karena tolong sama Yohanes. Gak usah Kalian minta paham tolong. ini. Gak usah minta tolong sama Yohanes. Tolong dirimu sendiri. Mana yang Tuhan di antara ketiganya? Udah. Minta tolong lagi sama Yohanes. Gak ada hubungannya sama Yohanes itu. Kau tuh blunder bang. Kau bawa Kejadian 17. Perikopnya pun ya tahu aku pusing. Tahu kau pusing. Tahu kau pusing. Kau bawa Kejadian 17. Ini perikopnya tak kau baca. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, bukan bertemu. Perikop baca. Makanya tadi Bibel berjalan membawamu dari ayat 1. Ayat 1. Jangan sampai ke 22. Sebelum 22 saja udah ada itu sunat diberitakan. Blunder kau di sini. Dari awal kau sudah blunder. Dan engkau framing kalian bantah. Yang membantah isi itu sendiri yang membantah. Isi itu sendiri karena Anda mencomot-comot ayat Anda. Kena di situ. Silakan bantah. Kalau ingin lanjut lagi, bilang aja jujur. Abang jujur. Ya, saya salah di situ. Tidak ada artinya Allah memperkenalkan wajahnya, wujudnya kepada Abraham. Selesai. Lanjut lagi dengan Bibel berjalan. Bibel berjalan itu selalu yang sportif. Sportif, bukan kayak Anda nggak sportif. 6 pertanyaan dijawab semua. Tapi 1 pertanyaan itu pun Anda ingin membuktikan, tapi Anda malu. Anda malu menjawab dengan jujur, gitu. Tapi diskusinya ngeri tadi awal. Silakan Bang Andi. Angkat aja bendera putih bang, menyerah. Malulah kau. Jangan dipeluk Bible-nya, dibaca baju merah. Dibaca itu. Iya kau baca, bukan kau tunjukkan sama kami. Memang begitu gambarnya. Baca. Malah dipeluknya, kau pikirnya itu bantal. Iya. Baca. Di mana jawabannya di situ dari ketiga tadi yang nampak itu di surga? Di mana coba? Baca Yang di dalam Bible. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya itu aja. Iya. Di mana? Coba baca. Jangan dia mute terus. Kesian lah, sedih lah kalian. Iya. Baca Bible, baca. Kesian lah, sedih sekali saya. Ya. Ya baca. Baca kalian bilang tapi mic-nya kalian matikan jempol. Allah itu menampakkan diri kepada Musa. Kalian yang tidak paham itu. Iya, yang mana yang Tuhan di antara ketiganya? Jawab. Terserah kalian memilih mau di tengah, mau di Ini aja lah, kita ngambil jalan tengah. Terserah. Itu kan kitab-kitab Yahudi itu. Itu kan kitab-kitab orang Yahudi. Ya kan? Orang yang paham bahasa Yahudi. Adakah orang Yahudi meyakini Tuhan itu datang kepada Abraham? Tidak. Gak ada Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu pernah datang sebagai manusia, itu nggak pernah. Makanya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Itu juga yang dikatakan Yesus, Tuhan tidak dapat dilihat, Tuhan tidak dapat didengar. Dalam Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapakmu yang di sorga. Tuh. Tuhan gak pernah datang bang ke dunia ini bang. Kalau Anda baca di ayat 21 dari 2 Tawarikh 6 ayat Ngelus dada dia. 2 Tawarikh 6 ayat 21, di situ Tuhan untuk mengampuni dosa aja nggak perlu turun ke dunia. Tuh 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ini kita baca ya. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarkannya dari tempat kediamanmu dari surga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Tuh, gak perlu Tuhan datang ke dunia. Ini kawan-kawan Kristen entah dapat dari mana Tuhan datang ke dunia ini. Yesus gak pernah mengajarkan, ya kan? Di dalam kitab Perjanjian Lama juga tidak.
Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Malaikat itu juga bisa dipanggil Tuhan. Contoh di dalam Mazmur 82 ayat 6. Jangan diterangin, ntar tambah pinter dia, jangan. Lanjutlah. Ya kawan-kawan yang di YouTube ya, ini penonton cuma 56. Mohon ditonton channel Sugi Kristologi. Tinggalkan channel-channel yang tidak jelas siapa pemiliknya. Ya, dan tonton channel yang bentar Bang. Channel-channel yang berafiliasi dengan API ya. Yang tidak, tinggalkan. Betul Bang Andi? Betul sekali Pak De. Tontonlah yang Anda kenal begitu ya. Ini masa kita yang berbusa-busa yang nonton cuma 56 nih gimana ceritanya nih? Ya udah, balik ke sana teman-teman. Sekali lagi nih terakhir nih, saya sebagai moderator dari awal, Abang, saya beri kesempatan Anda kalau tidak bisa menjawab, lebih baik Anda meninggalkan room dengan secara tidak terhormat. Masa jawabannya begini? Tunjukkan di mana siapa di antara ketiga Tuhan itu, yang ada 3 orang itu, sosok itu adalah Tuhan. Jawabannya tadi teman-teman, terserah kamu, pilih sendiri, itu jawabannya dia. Asik kan jawabannya Bang? Ketawa Bang, terserah kamu pilih sendiri. Asik kan jawabannya ya Bang ya? Nah, kalau begitu kita kasih ke netizen. Menurut jawaban yang pakai baju merah ini teman-teman, ada 3 sosok. Disebut di antara salah satunya adalah Tuhan. Netizen yang jawab, terserah kamu memilih. Netizen, kalau Anda boleh memilih, yang mana kawan Tuhan? A, kiri, B, tengah, C, kanan. Netizen silakan. D, terserah memilih. Saya ulang ya. Di antara ketiga sosok itu, menurut baju merah ini salah satunya adalah Tuhan. Yang Tuhan adalah A, kiri, B, tengah, C, kanan, D, bodo amat. Silakan jawab. Bodo amat. Silakan teman-teman di bawah. A, B, C atau D. Kalau D bodo amat. Ayo cepet jawab semua. Kalau jawabanku, kalian yang di room ini sama semua bodoh. Iya nggak apa-apa. Ada yang pintar Bang. Nanti kita sikat-sikatan di sini pakai data ya. Diam dulu. Jangan kau perlu itu Bible kau baca, bukan Saya mewakili Kalian Saya mewakili dari praktisi pintar Yahudi. kalian yang ada di room Saya mewakili dari praktisi Yahudi. Jawabannya D, bodo amat. Teman-teman netizen, yang mana yang paling banyak di D? Oh, netizen. Jawabanku, kalian bodoh semua yang di room ini. Iya, Bodoh. kau yang pintar. Kan 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Gimana sih lu? 1 Korintus 4 nomor 10. Bukan itu artinya itu. Kau itu asal-asal. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Bukan itu pengertiannya itu. Kau lawan pula kau Tanya sama aku berkau. Ya, coba Artinya itu. kau yang naik di situ di tengah ya. Baju merah. Apa yang mau kau tanya? Baju merah, selamat jalan. Ya sekarang. turun di bawah. 1 Korintus berapa tadi kamu bilang? 1 Korintus 4 nomor 10. Silakan dibaca. Nah udah saya jawab. Gak usah saya buka Baca ayatnya dulu. itu. Baca dulu baru menjawab. Apa lagi? Baca dulu. Ya udah sudah saya tahu isinya itu. Baca dulu. Jadi saya jawab ya. Baca dulu. Kau itu Baca jangan. dulu baru menjawab. Udah aku bilang aku udah tahu arti. Coba tahu isinya. apa huruf awalnya apa? Kalau pernah membaca huruf awalnya apa? Gak usah, aku udah tahu itu. Bagaimana Gak usah mau tahu ngomong belum soal pernah apa. membaca? Belum tahu membaca. Baca dulu baru tahu. Ini kamu nggak baca tapi so tahu. Pasti jawabanmu salah. Baca dulu. 1 Korintus 4 nomor 10. Baca dulu. Gak ada 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan kau nggak ada, bahas Man. Alkitab pun gak tahu kau. Nggak ada. Nomor-nomor. Tak 1 pakai Korintus. nomor deh kalau bahas Alkitab. Sok pinter kau. Terus pakai apa bang? Ayat. Oke. Sok pinter kau. 1 Korintus 4 ayat 10 silakan dibuka dibaca. Baca. Udah aku bilang tadi, saya udah tahu itu Iya. isinya kami bodoh oleh karena Kristus itu Nah, isinya udah, itu selesai, awalnya. udah dijawab. Jadi ini Nah, saya Kan terangkan udah itu. dijawab. Enak kami dengarnya. Mantap, jujur. Udah. Artinya kalau aku diri bodoh kan selesai. Apalagi
Kau yang kalian matikan apa saya? kau yang bodoh, kau bilang kami yang bodoh, ternyata kau akui dirimu bodoh. Gimana sih kamu? Kena juga ke dalam. Biar saya terangkan artinya itu botol-botol. Jangan emosi. Dia yang kau yang blow on, kau pula tuduh kami yang blow on. Gimana sih lu? Dia ngakui loh. Makanya dia malas baca. Jebol, kok kalian matikan apa aku? Kalian Dia malas tanya, baca. tapi kalian matikan nih. Teman-teman dia malas baca, terpaksa dia baca. Dia aku dulu blow on. Dia malas baca. Dia malas baca, terpaksa baca. Kau itu semua antikris, calon penghuni neraka kau satu-satu. Terpaksa dia baca, dia aku dulu blow on. Terpaksa dia. Nampak kali kalian semua ini manusia-manusia bajingan kau satu-satu. Emosi dia, Tahu lagi kau, tak ada kurang ajar kau satu-satu. emosi dia. Mulutmu. Jangan emosi, saudara. Jangan emosi. Tanya, tapi kau matikan. Apa aku ini? Kasihilah Apa yang musuhmu. Dengarin dulu bang ya. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Malah Kalau manusia seperti kalian tak usah dikasihani. Oh berarti kau nggak praktek lagi Bible? Kalian jelmaan setan. Bible mengatakan doakanlah musuhmu yang menganiaya Jangan sok kamu. pinter kau. Artinya itu Apa artinya itu? Apa artinya malam minggu bang? Bagi lebih orang pintar itu kau sama bapak kau mengertikan itu daripada Bang, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? kau itu lirik lagu. datang kau ke sini Lirik lagu itu bang. datang kau sini bermakan daging babi kita. Kau rasakan enaknya. Apa artinya orang Kau malam minggu tidak punya pantang makan daging babi tapi kere. Lirik lagu itu apa artinya malam minggu bagi yang tidak punya pantang uang? makan daging babi tapi mulutmu seperti babi berbusa. Mau ke pesta, Artinya kau bahasanya itu mau ke pesta tidak punya uang. Nah gitu. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. sok Jadi orang pintar bodoh. kau satu-satu. Orang bodoh. Jadi orang bodoh. Calon penghuni neraka. Malas aku membacanya. Jadi orang Sok bodoh. pintar kau satu-satu. Itulah ajaran yang kau dapat, ya kan? Saya ulang ya. Saya ulang teman-teman. Sok Apa? Apa yang kau kuasai bang? Biar kita enak diskusi tema apa yang kau kuasai bang. Tapi mulutnya Nggak bisa, nggak ada bisa ilmunya. dijaga. Aduh. Tema apa yang kau kuasai bang? Ayo bang. Apa yang kau tahu beragama kau tapi gak ada etikamu satu-satu. Mulut kau itu Oh, cuma tak framing beres. bang. Di sini nggak ngelayanin Tapi orang belajar nenek-nenek datang agama. bulan bang. Di sini nggak ngelayanin nenek-nenek datang pulang bang. Ayolah ilmumu aja keluarin bang. Ayo bang. Kalian pikir siapa kalian? Kalian pikir ya di situnya kau mayoritas, di tempat kami kalian minoritas. Bapak-bapak Kau di Facebook dilarang di sini. minoritas kau minoritas tak tahu kau. Ya ya Kau udah. di udah. situnya kau Ini mayoritas. nenek-nenek Kalau di datang kampung bulan pun ini dipelihara. datang kau satu-satu. Datang kau ke kampung. Emang bang, Kristen itu kan mayoritas di Indonesia bang, karena 6% bang, mayoritas dia bang. Iya. Makanya, Ya, makanya. datanglah ke kampung kami. Makanya. Di sini kau minoritas. Makanya katanya. Makanya aku bodoh. Sok-sok belajar agama tapi Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya mulutnya uang? seperti mulutnya babi. Mau ke pesta, Artinya tadi yang dibilang. Tahu mau ke anak pesta, aja kau satu-satu nggak dikurang mau juga. ke pesta tidak punya uang, akhirnya Gede juga bodoh di bapakmu pinggir jalan, kau satu-satu. Ini Nah, rasakan. seorang dosen kayak gini, aduh. Ajaran kasih kali mulutmu ya. Iya, lah kan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kakak dipraktekin, kakak dipraktekin. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini mengamuk. Lalu Gimana sih lu, berkata Bang? aku bodoh. Iya, 1 Korintus 4 nomor 10 dia akui pula dirinya. Terpaksa dia. Terpaksa dengan penuh penderitaan. Mau ke pesta tidak punya uang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan, keseruduk teruk. Sirait. Udahlah bang, diskusi ayo, diskusi baik-baik. Jangan lo bilang kami bodoh.
Nggak ada orang bodoh di sini, Bang. Yang bodoh itu Anda karena Kristus, Bang. Anda udah baca tadi, diakui pula lagi. Males aku baca. Malas bahasa didesak, terbiasa dia baca. Ngaku juga dia bodoh. Itu pun dia baca terpaksa dengan sakit hati. Kurang ajar ini. Kurang ajar di data. Kurang ajar katanya di data. Bikin gue malu. Sosok pintar kau salah satu. Selain bodoh, Bang, kalian itu juga disebut sampah dan kotoran. Karena kabur dia. Malu dia. Karena bodoh dia. Macu tadi. Ayo Macu. Jawab dulu itu. Makanya kalau masuk sini jangan bilangin kita blon. Nggak Iya. bagus, Bang. Anda itu yang blon. Anda membaca, akui pula lagi. Itu terpaksa pula itu diakui. Itulah saya bilang. Ya, jangan pergi pesta kalau tidak punya uang. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lirik lagunya lupa gue itu. Apa ya? Lagunya siapa ya? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Mau ke pesta, tidak punya uang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lagunya siapa teman-teman itu? Lirik lagunya lupa gua. Roma Irama. Suka-suka. Ini Jamal Mirdad. Lagunya suka-suka Jamal Mirdad. Macu. Roma itu. Bukan. Artinya malam ini. Jangan nyanyi kena. Oh iya. Oh iya. Macu. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Mau ke pesta tidak beruang. Itu yang nongkrong. baru-baru nongol tuh di Sapa Dulu Islam Kristen Krishna nih. Pak De juga kepanasan pengen diskusi lagi. Krishna. Kecanduan Pak De. Chris, malam Chris. Mumpung lagi mau. Kalau lagi Esdar, males. selamat malam. Chris, selamat malam. Ez. Bodoh. Esdak. Halo Esdak. Katanya ya, kau itu blow on karena gak pernah makan babi enak katanya. Gimana sih ajakannya? Macu aja, Macu aja. Sarjana lo itu tadi itu. Iya, tapi Sarjana kayak gitu. Kuliah bayar pakai umbel atau gimana sih? Dia terpaksa dia. Kayak gitu. Setelah dia membaca malu dia terpaksa dia. Astagfirullah. Ayo, astagfirullah. Ayo, Chris. Iya, bahasamu bilang astagfirullah tapi kau nggak tobat-tobat. Tuh ada lagi datang nih, ada lagi makanan ringan nih. Kenapa? makanan terus. Snack. Ada lagi nih. Kenapa? Ada keluhan? Memang kalian lah pengajar-pengajar sesat. Kami cuma baca, Pak. Kami cuma baca. Dan kami cuma suruh saudara Anda untuk baca. Jadi Bukan begini kami ya. untuk- Kalau memang benar ajaran kalian itu, tentu itu hasil atau buahnya itu kelihatan. Kelihatan Bang Indonesia merdeka di Roma itu. Kalian bilang kalian orang beriman, tapi kalian tidak punya etika, tidak punya Enggak salah Bang. Mau pergi ke pesta tidak punya uang Bang. perbuatan yang baik. Kalau menyembah anak manusia Bang perbuatan baik nggak Bang? Kena langsung kepalanya. Bang, nyembah anak orang perbuatan baik nggak Bang? Nyembah anak orang perbuatan baik nggak? Kalau menikahi bocil perbuatan baik enggak? Tidak ada yang menikahi bocil Bang. Hah? Tidak ada yang menikahi bocil. Ya nabimu menikahi bocil. Di mana datanya Yang Bang? kau ikutin itu, yang Di mana penyesat datanya Bang? itu. Di mana datanya Bang? Hah?
Yang ada itu bang, punyanya Tuhan menganggur bang, nggak punya bini. Malu kalian. Yang itu data itu bang, punyanya Tuhan Makanya menganggur. kere. Bang, ini loh datanya bang, punyanya Tuhan menganggur, dipakai kencing doang bang, nggak punya bini dia. Gimana bang? Nggak jangan dulu sih. Makanya kalianlah kafir itu, menutupi kebodohan kalian. Anda yang menutupi kemaluan bang. Udah berapa botol kau minum kencing unta? Udah berapa botol kau minum kencing unta? Bagusan kencing kontak bang daripada Udah racun berapa minum. sepiteng tai yang kau makan? Iya. Kalian sok pintar kalian. sok- Udah sok berapa jahat sepiteng kalian. tai yang kau makan? Kau itu Karena dasar di dalam kau- kitabmu kan ada perintah makan tai. Hah? Hah? Di dalam kitabmu kan ada perintah makan tai. Udah berapa sepiteng yang kau makan? Kalian itu ya miut jadinya. Di dalam kitabmu kan disuruh Kalian bakar roti itu- jelek di atas ini, di atas tai kan? Udah Kau berapa pikir- sepiteng yang kau bakar untuk bakar tai? Bakar roti. Enggak sadar kalian disesatkan Al-Quran kalian itu. Enggak sadar kalian disesatkan Nabi kalian itu. Ayolah, kita debat pakai ilmu lah. Kau tema apa yang kau kuasai? Yuk, debat baik-baik sama saya, yuk. Ayolah. Ayo, tema apa yang kau kuasai sini, yuk. Kita debat Mana ada baik-baik. Nabi tukang kawin? Jadul ada enggak Nabi tukang kawin? Lah daripada Ada punya enggak Tuhan Nabi kayak kena sutradara sihir? film porno, Bang. Kenapa Tuhanmu kayak Ada enggak sutradara Nabi film porno, kena Bang? sihir? Bang, kenapa Cukup sutradara film porno, pada, Bang? cukup pada jangan dibalas pantun. Terpancing kita jangan. Enggak apa-apa, saya punya data. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12 itu Tuhan Kristen mau mengadakan Perut-perut adegan aja. perut-perut di tempat Iya, umum. ya perut-perut aja. Tuh, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan istri-istrimu akan tidur dengan orang lain di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuh, Tuhan mau mengadakan adegan kayak gini di depan umum. Ini Tuhan apa sutradara film porno ini, woi? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhan apa germo sih? Mucikari kali ya? Itu perumpamaan Pak De. Perumpamaan. Janganlah kau menghujat. Bawa data. Kalau mau apa, sekeras apapun narasimu, bawa data. Ayo saya layani. Ya, jadi Kayak tidak saya ada. tadi, saya katakan Tuhanmu kayak mucikari. Saya punya data. Bantah kalau bisa. Itu. Juma Tonggos Ya, halo, Bang. sama Juma Boneng Gini. kemana? Juma Boneng kemana? Juma Boneng. Adalah Cuma model-model gini doang. Cemilan lah. Aduh, ya. Nah, Apa sih Kristen ini koplak-koplak? Ayolah kau debat dengan saya open cam tanpa buka Bible gitu loh. Berani enggak? sudah ada. Kita sambil tiduran nih, sambil leha-leha gini gak perlu buka data nih. Ayo sini. Siapa yang sanggup? Udah ada yang satu gugur Pak De. Udah gugur satu lo di bawah. On cam tadi. Udah gugur dia. Jangan diajak lagi kasihan. Iya. Jadi begitulah Bang Hadi, mereka ini disebut sampah dan kotoran. Di 1 Korintus 4:13 itu jelas kalian itu sampah dan kotoran. Kami tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, wajar itu sampah dan kotoran. Itu alegoris itu. Mereka Kalau itu kita kalau menuduh dia kenyataan, kalau menuduh, tapi kalau dia perumpamaan gitu. Ada nggak perintah Nabi Muhammad suruh kita minum kencing onta? Enggak. tidak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nah, itu kan kasuistik. Kisahnya Bang. Kasuistik. Hanya sekali itu saja, ada seorang pendatang. Ya, itu bukan orang Islam itu. Ada orang pendatang ke Madinah, dia itu sedang sakit. Maka oleh Nabi dia disarankan untuk minum kencing onta dan susunya. Nah setelah sembuh,
dibunuh itu penjaga peternak unta itu nggak perintah untuk orang muslim. Pahami konteksnya. Kalau mau ngawur-ngawuran kau juga diperintah bakar tai untuk untuk manggang roti. Kedua tuduhannya kita luruskan. Boleh nggak anak kecil ikut perang, Pak De? Tidak boleh, minimal 15 tahun. Aisyah ikut perang usia 3 tahun gitu, Pak De. Jadi gini, anak-anak Abu Bakar itu lahir sebelum masa kenabian atau pra-kenabian. Ya, anak-anak Abu Bakar termasuk Aisyah itu lahir sebelum Rasulullah jadi nabi. Nah, setelah Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ada waktu 13 tahun di Mekah. Ya, Rasulullah itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tapi karena ditolak oleh kaumnya, Rasulullah hijrah di Madinah. Ya, setelah hijrah di Madinah terjadilah perang Badar ya. Itu setelah 2 tahun di Madinah. Nah, waktu itu perang di Madinah, Aisyah belum jadi istrinya. Aisyah ikut perang. Wajar lo ikut perang. Masa anak 2 tahun ikut perang? Seandainya Aisyah umur 2 tahun lahir di Madinah, ya kan? Berarti umur 2 tahun dong ikut perang. Tidak mungkin. Jadi Aisyah lahir itu di Mekah sebelum Rasulullah jadi nabi. 13 tahun tambah 2 tahun 15 tahun. Minimal 16 tahun Aisyah itu dinikahi berdasarkan sejarah. Sudah malu gitu. Kau baca Quranmu, baca hadismu. Enggak bang, kami nggak pernah malu ayat-ayat Sudah kami dibaca bang. hadismu, Bentar. lagi kau Ini bilang. saya jawab bang. Lemah, Saya jawab, ya. tidak Dengar. sahih. Di mute bang. Boleh di Saya mute, jawab, dulu. kami tidak pernah malu baca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu suci dan mulia. Tidak ada satu ayat pun yang kita baca yang membahayakan kita. Tapi kalau Bible, kau baca coba di dalam 2 Raja-Raja 18:27. Kau baca di restoran kalau kepalamu nggak benyok dilemparin piring. Haruskah kata-kata ini aku katakan kepada Tuanku? Haruskah kata-kata Aram ini, bahasa Aram ini aku katakan kepada Tuanku dan Tuanmu? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu? Coba kau baca itu di restoran tuh ayatmu itu. Kalau kau nggak bonyok dilempar piring, coba kau baca ayat Al-Quran terserah mana saja. Kau baca di mana saja, tidak akan membahayakan kamu. Karena Al-Quran itu suci dan mulia. Tidak ada satu ayat pun yang dibaca itu yang bisa bikin orang perutnya mual muntah. Ada nggak perempuan Kristen berani membaca Ulangan 23 nomor 1? Di 2 Raja-Raja coba dibaca apa nanti? Ini dulu Pak De. Kalau saya baca itu perut saya langsung mual memuntah itu. Betul. Ini katanya firman Tuhan, tapi kok dibaca bikin perut mual? Nggak bisa dibaca di restoran itu Pak De. Nggak bisa ya. 2 Raja-Raja 18:27. Ya. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nggak bisa baca Bang Andi. Ya, yang sedang makan tainya dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Aduh, mual perutku. Ini kitab suci, dibaca perutnya mual. Jarang dia baca itu Pak De. Apa kayak gitu tuh? Nggak pernah dibahas di. Aduh, aku mual beneran ya, nggak bikin-bikin ya. Man, lu pernah jadi orang Kristen ya Man ya? Pernah nggak lu dibacain di gereja itu? Enggak lah, kalau dilempar jemaat dia pakai batu sama sandal itu nanti kalau dibacanya. Ada aja pun baca. Bisa lah bangku-bangku di gereja itu dilempari. Iya, waktu saya di Katolik juga nggak pernah itu Bang Andi. Kalau Ulangan 23 nomor 1 pernah nggak dibaca? Enggak pernah Bang. Yang Saya bacain aja di sini. Saya bacain aja nih, nggak ditambah nggak dikurang. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Aduh. Aku rasa Jimen pecah, punyamu Jimen.
Enggak lah, ada aja bang. Aku masih Kira normal. gara-gara pecah kau nggak mau kau mualaf. Enggak. Tapi kok bisa tahu ada orang emang pakai sensor? Oh ini hancur buah pelirnya, jangan masuk gitu. Gimana itu kira-kira? Pakai X-ray ya, X-ray. Buah pelir apa sih misalnya buah pelir itu apa sih? Buah kelamin kita itu, kemaluan kita itu. Biji-biji. Oh biji. 2 telur 1 batang. Nah itu si JJ. Tidak dapat dipisahkan, ya kan, tapi dapat dibedakan. Nah itu dia 2 telur 1 batang katanya pendeta JJ itu. Memang itu yang pas banget, nggak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Tapi sama-sama kelamin. Itu bahaya itu kalau diangkat jadi tema renungan itu di dalam gereja ibadah. Nggak bisa. Makanya kalau biasanya di dalam gereja itu pendetanya itu memilih sesuatu renungan yang enak-enak aja, dicomotnya. Makanya heran saya, mereka menuduhkan kita ini ada comot ayat, padahal pendetanya cuma comot ayat itu. Terus terkadang mereka menerangkan yang tidak nyambung pada ayat tersebut gitu. Mereka sesuaikan dalam keadaan yang sekarang terjadi, tetapi tidak nyambung pada ayat tersebut. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini dengar dulu. Halo. Bang, jangan kayak gitu loh. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Semua mulai lakukan. Amin. Kalau ini gimana kalau ini Bang Andi? Kalau ini gimana ini? Bentar ya, saya open cam-nya. Itu di karismatik gitu. Saya dulu di GBI Carrefour, juga di GBI. Kau kalau GBI itu juga kok. Oh ini Pak, Suki. Ya, coba. Gak ada suaranya Pak deh, kasih suara. Gak ada suara. Naikin suara dulu. Nggak ada suaranya. Masuk gak ada suaranya? Nggak ada Pak deh. Bentar ya. Cek dulu. Ya ini udah ada. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengikat Sugi, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa antikristus yang mengkritik-kritik Alkitab, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus mengalir atas Sugi. Jangan. Lagi lebih atas katakan apa? Jangan Sugi. Percaya. Jangan Sugi. Yang suka kritik-kritik Alkitab, menjelek-jelekan firman Tuhan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Sosok kita naksirkan dengan cara-cara yang salah, padahal ada di sana Adonai. Tolak dalam nama Yesus. Dan Yesus jamah. Haleluya. Keluar pecah akuarium. Itu udah dari dulu itu dendam bakara itu Rasulullah sama pada Sugi itu. Sugi. Sebenarnya itu bahasa roh itu harus ada penafsirannya. Ya, satu orang yang bisa menafsirkan. Tetapi setiap dalam gereja karismatik tidak ada yang menafsirkan. Makanya saya katakan itu adalah suatu pembodohannya. Ya, terpenuhi dengan nubuatan yang disampaikan tadi saudara kita tadi yang naik, bahwa aku berkata bukan menurut firman Tuhan tetapi orang bodoh gitu. Justru itu memenuhi nubuatan tersebut gitu. Karena itu tidak ada yang bisa menafsirkan, artinya apa coba? Setiap gereja yang lain karismatik A dengan karismatik B, ucapannya pasti berbeda. Gitu. Ucapannya berbeda. Makanya itu suatu menurut saya pribadi itu kebodohan gitu. Karena yang diterangkan di situ harus ada yang menafsirkan, yang memberikan arti. Gitu. Ini di sini kalau nggak ngomong itu turunin Bang aja Andi ya. sedikit ya. Saya kasih pengertian sedikit tentang Risuli Lubis yang ngamuk sama saya itu sekitar 6 tahun yang lalu itu kan dia mereaksi saya gitu kan, tapi nipu dia
bahwa Yohanes 20 ayat 28. Dia bilang Thomas berkata, Yesus engkaulah guru dan Tuhanku. Yesus menjawab, benar Thomas, akulah guru dan Tuhan. Kan gitu tuh. Wah, saya bongkar, ngamuk itu. Padahal ayatnya kan tidak begitu bunyinya. Ya Allahku, ya Tuhanku, kan gitu kata Yesus. Thomas, berbahagialah engkau karena engkau percaya. Kan gitu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya gitu. Itu diplesetkan sama si Risuli Lubis. Ya, Yesus engkaulah Tuhan Allah dan Tuhanku. Kata Yesus, benar. Hai Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Gitu. Jadi malu dia itu, saya bongkar itu. Makanya saya di Ru'yah 6 tahun yang lalu. Ini nggak mempan sampai sekarang, saya malah lebih jago sekarang. Itu bukan ruqyah itu, Pak De. Itu nyumpahin. Kayak di nyumpahin itu, nyumpahin. Nyumpahin ini betul. Nyumpahin ya. Kedua ada gereja di Sulawesi Barat dibakar. Dia belum menunggu rilis dari pihak kepolisian, langsung teriak-teriak. Langsung menuduh Muslim. Ini apa sih, halo? Emang bukan telepon loh ini, Bang? Enggak, ini hostnya siapa? Hah? Ya ada apa Bang? Ada apa Bang? Maksudnya ini membahas tentang apa ini? Membahas tentang Risuli Lubis. Enggak betul nanti ini. Yang ngomongnya begini Bang, sikira baraba. Artinya apa Bang? Anjing kau, itu artinya. Hah? Anjing kau, itu artinya. Artinya apa itu sikira baraba? Ajaran kasih. Ajaran kasih itu. Jadi setiap ada orang Kristen yang bilang sikaraba sama pendetanya, anjing kau gitu ya. Oh ya udah paham kita. Parah. Agama itu tidak ada mengajarkan kebencian. Ini membahas apa ini sekarang? Ini satu komando ini Bang. Kamu satu komando. Ini kok ngomong kamu kok pakai suara hidung, kenapa Bang? Ini biasa ngelem dia. Kalau kau memang gentleman, di mana jumpanya? Di perbatasan. Ayo, di mana kau? Kau di mana Sherlock sekarang? Medan. Open cam aja kau dulu, open cam sama aku. Open cam coba. Open cam kau sama Silakan aku. open cam, jumpa kita. Medan. Iya, open cam dulu biar ku jumpai kau. Biar ku ambil kau di situ nanti. Iya, open cam lah kau, open cam. Pengecut gak berani open cam nih. Saya berani open cam, kau berani open cam enggak? Nih, saya open cam nih. Kebalik. Bentar. Kebalik ya. Oke, geser on cam. Ya. Coba on cam. Coba nampakkan wajahmu. Nampakkan wajahmu. Tanpa listrik. Nampakkan. Apa kayak gitu? Kalau lagi nyari togel di kuburan. Kismin banget gak ada listrik di rumah. Dia tinggal di lubang batu dia. Jadi aku di Medan aku. Di asrama haji titik kuning aku. Datangi aku sekarang juga. Iya, nanti ku ambil kau di titik kuning sana kau. Datang. Bukalah open cam kau. Lampu pun kau tak punya. Lampu pun tak kuat beli, sosokan pula kau. Bukan kau. Lebih baik kau minta sumbangan di sini, bro. Kau baik-baik masuk. Minta sumbangan, kita pasang listrik di rumahmu, mau nggak? Token habis ya Bang. Kirim apa Bang? Kirim nomor listrikmu biar ku isi Bang kalau token mau habis Bang. Orang belum pasang, Pak. Gimana ada token? Open cam kau cepat. Jumpa kita di mana? Jam berapa yuk? Dokter ahli jiwa dia sendiri yang sakit jiwa. Gimana sih? Dia yang sakit jiwa. Dia yang sakit jiwa dia. Itu diajarkan agamamu. Ya udah dong. Doanya lah buat hiburan. Udah emang abang pernah berantem sama harimau ya? Ambil kalian satu nanti. Kira-kira abang kalau berantem sama macan tutul, abang menang mana bang? Bang? Atau abang berantem sama babi? Kalau token lagi habis jangan stres Bang. Ngutang kayak sana. Nanti kena kau kuningan nanti. Gak usah lah berantem bang. Abang sebelum berantem sama Bang Kesar, abang tes dulu berantem sama bawang kelapa, berani gak?
Murah ngambil kau kalau nengok identitas kau nih, tahu aku nih. Udah tengok. Ambil. Janganlah, Bang. Jangan berantem, Bang. Jangan berantem, Bang. Nggak bagus, Bang. Biar aku mau tahu kekuatan kau di Polri sama di TNI. Nih, coba. Kita bersahabat aja ya, Bang. Bang, kita bersahabat aja. Bersahabat. Ya, bersahabat aja kita. Salaman, Bang. Ini orang Batak. Iya, kita salaman dulu. Ntar dulu salaman sama dia. Pagodaku hatam heang gejek kolor. Alak banget. Jangan dilayanin. Bang, kita salaman dulu, Bang. Salaman, tangannya mana? Ini tangan apa kaki sih, Bang? Ini Batak ini. Batak. Juntak. Oh, salah. Tangan toh. Jawa kau bukan Batak. Abang mending rajin kerja yang bener, Bang, di sawah, di kebun gitu loh, Bang. Tungguin hama-hama babi masuk, tungguin gitu, Bang. Itu makanya. Janganlah suka berantem, Bang. Enggak, tadi pagi dia itu saya lihat bahwa ini Mbak Cet itu cari ini makanan sisa di rumah makan itu untuk kasih makan babi. Nasi. Kalau nasi bekas, ya kan? Iya, itu Pak kerjanya dia. Iya, kalau di Medan namanya nasi untuk makanan B2. Iya, ke rumah-rumah makan nyari bekas-bekas itu kan makanan Ntar dulu. Bang, sebenarnya Anda begini, Bang, bisa ceritain nggak, Bang? Gejala awalnya apa, Bang? Bang, gejala awalnya apa sehingga Abang begini, Bang? Boleh cerita? Kesurtuk babi. Mungkin Abang pernah manjat pohon jatuh apa seperti apa, Bang? Enggak, diseruduk babi, Bang. Lagi ngasih makan babi diseruduk dia. Kacamata itu siapa itu? Itu yang pakai kacamata. Tapi kau mau nantang aku. Kau bilang mau kena timah panas. Udah pernah kau kena timah panas? 3 di punggung, 2 di paha kanan. Sudah pernah kau? Kau udah pernah kena kuningan? Biar ku kasih kuningan ke kepala kau tuh nanti. Udah usah kayak gitu. Jumpai aku yuk. Itu cerita-cerita kartun kayak gitu. Ya. Udahlah, janganlah begitu, Bang. Cerita kartun sama aku begitu, kawan. Bang, udahlah, Bang. Udah, turunin aja, Bang. Turunin lah, ganti-ganti. Ini orang mabuk. Turunin lah. Janganlah suka. Bang, jangan suka berantem ya, Bang. Nggak bagus lah gitu. Nggak bagus itu, Bang. Abang mending perbaiki diri, Bang. Cari kerjaan yang benar supaya bisa pasang listrik. Aku masuk tadi, kalian nggak enak. Ya, Bang, ya, rajin kerja, rajin nabung, tidak sombong. Setelah terkumpul duitnya hubungi PLN, Bang. Oke? Kalau kurang-kurang ya minta tolong, insya Allah kami bantu ya, Bang, ya. Kurang berapa kira-kira duitnya, Bang, pasang listrik? Belum laku besinya, Bang. Belum laku besinya. Kalau kurang-kurang misalnya duit pasang listrik sekarang berapa sih? Di kampung 3 jutaan ya? 3 juta lebih. Ya, orang-orang kayak gini biasanya kalau pagi nyari makanan sisa, siang sedikit cari brondolan. Ini biasanya orang-orang kayak gini. Kalau pasang listrik 3 jutaan, Bang, kira-kira duit lu kurang-kurang 2.000 atau 100 perak saya bantu, Bang. Ya, jadi damong dulu 2.980.000 ya, kurang 20.000 kita bantu, Bang. Ya, Bang, ya. Siapkan KTP sama kakak ya, Bang, ya. Besok ada petugas PLN namanya Luka Tambunan datang, Bang, bantu. Kristen Titanium. kata Luga dia Kristen Titanium. Coba nyalain korek lagi, Bang. Nyalain korek lagi, Bang. Ah, ini abangku mah yang paling ganteng ini. 10 Sumatera nih. Nyalain lagi korek, abangku. Lai. Nyalain lagi korek, Bang. Lai. Ibrani ini lawan dia bicara. Ibrani juga mabok. Coba Bung ini mah. Ibrani garam apa ya? Garam Cina ya. Iya, bicara saja aku betul barat. Iya, seperti itu. Ketemu lagi kan gue bilang juga apa? Ibrani. Satu kuman. Jimat ini Romo ya, bukan? Romo ya. Ini kalau ngomong gak nyambung. Garam Cina. 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Sering kumainkan ini Ibrani dulu. Terus kami ya jumlah siapapun mandar ya tidak berguna. Ini tadi menurut netizen dia udah 67 jahitan loh. Debat Ibrani. Dia habis jatuh. Aku termasuk 67 jahitan. Orang kuningan kok timah. Apa bukan? Dia akui dirinya 67 jahitan. Adu aja Bang Andi. Aduh ya, kata ya aku suka aja Stepi.
Iya, itu Ibrani ahli dekat Bukan kau itu ahli. Iya, itu fakta. Iya, jelas ya. Nah, itu Pak ahli, fakta Nandar siapa dibilangnya. tahu? Cuma aku Ini tahu. ahli itu. Dunia itu aku tahu. Coba itu. Kenapa tidak bisa berjawab Ibrani? Masih orangnya Berjawab. Agama itu nggak ada mengajarkan. Ibrani Malam Ibrani Aduh, ngomong aja peletotan kayak gitu ya. Ibrani katanya kau tidak berilmu, kata si dokter ahli itu yang di sebelahmu. Ibrani tidak berilmu sama sekali, itu katanya. Agama itu nggak ada mengajarkan kebencian. Tapi kalau kalian memang benci, biar ku ambil salah satu nanti. Tapi Yesus ngajarin kebencian. Tadi Gimana sih? siapa ngomong tadi itu pertama itu? Ngejek-ngejek dia. Mainin aja bang. Bro, Kau ada rencana sama dunia apa nih? Bro, dengerin dulu gua. Kau punya rencana apa sekarang? Maksudnya rencana ini mau ngobrol-ngobrol aja. Tapi kalau kalian mau ngajak berantem, bilang. Janganlah bang. Rencana yang baik-baik aja bang. Yang menghasilkan duit. Katanya kan mau kau kena apa katanya kena. Apa nanti setruk nanti kalau suka marah-marah bang. Katanya mau kau kena timah panas katanya. Ada rencana nggak besok bang? Bang, ada rencana nggak besok malamnya bang? Di sini bukan timah panas nih. Bang, Biar 88 di sini. bang, besok malam ada rencana nggak mbak? Rencana ini mau makan ke sana ke Medan ini. Makan apa bang? Ini jumpa di Sambu aja nanti. Kalau Jumpa di mana bang? Bagi like ya. Kalau like bilang ya, biar aku nanti masuk ke like-nya nih. Nah, di mana maunya makan? Kira-kira, bang, istrimu bahagia nggak sih punya suami kayak kamu? Kalian dong, jangan Umur-umur sengsara dia bang. Dapat musibah juga sama dia itu bang. udah cerita itu aja cewek. Maksudnya Kira-kira, bukan tanya bang, serius ini bang. Bang, kamu punya istri bahagia nggak sih punya suami kayak lu gitu? Musibah bang, musibah. mukanya jelek itu tengok itu jelek. Aduh. Pertanyaan bagus itu. Jangan-jangan anak orang kupulain ke orang tuanya bang, kayak judul lagu. Makanya bang, kalau malam minggu bagi orang yang tidak punya uang, ya cukup begadang di rumah aja bang. Gak usah pesta bang, malu-maluin, diusir. Ya bang ya, gak usah mabok lagi ya. Oke, lah, salaman kita. Bye-bye ya. Iya lah, bye-bye ya. Kerja yang benar lah, supaya menghidupi keluarga. Jangan suka berantem nggak bagus itu. Ya, baguslah kalau begitu. Turun sendiri dia. Itulah ya, nggak boleh berantem kita. Kita ini bersaudara sebangsa dan setanah air. Nggak boleh kita berantem. Kita harus saling menghormati satu sama lain ya lah. Macu udah selesai peluk Bible-nya. Pingsan dia. Malu, nggak mau dia dibacanya. Susah bacanya. Kesel gue tadi. Pak De udah ditanya 6 kali. Sekali Pak De nanya sekali doang. Dia nggak mau jawab. Ya terpaksa nongol lah. Herannya dia tidak mau membaca Bible gitu. Macu. Mana ada Tuhan turun ke bumi. Orang Yahudi nggak pernah meyakini itu. Yang dia punya kitab, dia tahu bahasanya. Nggak ada orang Yahudi meyakini Tuhan datang ke bumi itu nggak ada. Malaikat lah. Di situ pertama kali turun perintah sunat untuk Abraham ya, Pak De. Betul. Iya, Kejadian 17 tadi. Ya kalau Tuhan itu yang turun ke bumi, itu Tuhan yang nyunat Abraham gitu. Dokter. Luar biasa. Padahal di situ kan ada seorang, ada orang di situ gitu loh. Malaikat memang itu
Ya, memperlihatkan dirinya berbentuk manusia. Itu bisa ya Pak De ya, terjadi itu. Malaikat bisa menyerupai manusia supaya bisa berkomunikasi. Saya itu bagaimana malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad sholat. Benar gak tuh Pak De? Betul. Bener aja deh, kan gitu. Betul. Bisa, tapi Tuhan turun menjadi manusia ya, nggak mungkin lah. Nggak muat dunia ini. Kan bapakku lebih besar daripada aku. Berhentilah Bang Maco jadi seperti itu. Pakailah akal, sehatkanlah akal. Ganti yang lain, coba ada yang lain lagi enggak? Ada, tunggu, tak akan naikkan. Kalau paham Ya, masih ngomong dia. Ya gimana Bang? Masih hidup. Masih, lama dia berpikir. bukan karena tadi di mute terus. Soalnya kalian ini mau diskusi yang ataukah mau framing gitu loh. Kalau mau diskusi Alkitab sama orang-orang yang benar-benar paham Alkitab, yang tahu cerita Alkitab dari Alkitab itu sendiri. Ya, terus begini Bangku, orang kalau ditanya itu menjawab atau diam Bang? Kalau ditanya, bagaimana? Kalau orang ditanya itu menjawab atau diam? Tadi kan saya bilang di Alkitab tidak menuliskan Allah itu di posisi kanan, kiri atau tengah kan gitu. Oke. Tapi di Kejadian 17 ayat 22 itu jelas bahwa itu bukan malaikat, itu Allah. Berarti Tuhan, oke. Berarti Tuhan pernah. Jangan dulu Bang. Berarti Tuhanmu pernah turun ke bumi ya Bang ya? Bukan saya yang bilang. Alkitab sendiri. Baik. Berarti kalau Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, berarti di surga kosong ya Bang? Itulah pemahaman kalian yang makanya orang lagi nanya ini Bang, kok pemahaman lagi nanya. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Ya, silakan. Apa pertanyaannya Bang? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalian meminta menunjukkan bahwa Allah itu, saya juga setuju kan, sepakat kan? Kalian bilang Allah itu ya tidak terhampiri. Dijawab dulu Bang, kan Tuhan turun ke bumi Bang nih. Nah berarti kalau Tuhan turun ke bumi itu berarti surga kosong, betul? Kalian gini ya, kita apa sih lu? Dengar dulu. Lu serba salah ya menjadi orang lu. Yang menunjukkan, bukan saya yang berbicara. Kalau saya yang berbicara, kalian bisa bilang bahwa saya yang mengada-ada, saya mentuhankan manusia. Kan gini loh abangku, abangku terganteng, abangku terganteng di Semburu. Kalian bilang tidak pernah. Dengar dulu Bang, abangku terganteng saat sepak pojok penjuru begitu. Tuhan turun ke bumi jadi manusia, menemui Abraham. Pertanyaannya Bang, berarti surga kosong ya Bang? Betul apa betul? Oh tidak kosong ya. Berarti kalau nggak kosong berarti ada berapa Tuhan itu? Hanya dengar ya. Maka tadi saya sudah jelaskan. Iya Bang, katanya di surga ada Tuhan, ada juga Tuhan menemui Abraham. Ada berapa Tuhan? Kalau di dalam Alkitab kita itu menjelaskan bahwa untuk memahami isi Alkitab itu nggak usah memahami Bang, tinggal dijawab. Ada Tuhan di surga, ada Tuhan juga di bumi menemui Abraham. Ada berapa Tuhan? Ya satu Allah lah. Allah yang mana? Yang mana yang menemui Abraham atau yang di surga? Makanya tadi saya sudah jelaskan. Dengarin dulu lagi, kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Yang menemui Abraham atau yang ada di surga? Ya Tuhan yang itulah yang turun kan gitu. Kau kayak ngomong nih Bang, abangku terganteng nih. Ya, ada Tuhan turun ke bumi menemui Abraham. Menurut kamu cuma satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? A, yang menemui Abraham. B, yang di surga. Dijawab. Pokoknya apapun jawabanmu, kau yang menderita menjawab. Yang menemui Abraham itu Allah. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Oke, yang di surga Tuhan juga. Yang dijelaskan di Alkitab adalah yang menemui Abraham itu adalah Allah. Berarti surga kosong. Ini sebelum berarti surga. Dengerin dulu. Berarti Yesus ya. Ini sebelum kelahiran Yesus saya bicara ini. Saya nggak ngomong Yesus. Berarti surga kosong waktu itu ya. Betul apa betul?
Atau ada Tuhan cadangan di surga? Cadangan. Siapa suruh lu turunkan Tuhanmu ke bumi, meninggalkan tahtanya di surga? Kosong, diambil orang lain nanti. Gimana? Ada yang kudeta tempat Tuhan di surga. Ayo lu. Masih mau kedagang besok? Tuhan kau turunkan ke bumi, berarti di surga kosong. Kalau Tuhan satu, kecuali Tuhan dua, gimana? Di mute terus. Kesian kalian mau diskusi tapi tidak paham. Kalau yang kasihan makanya saya mute. Gimana sih? Bukan ya, begini, supaya kalian tuh pintar soal Alkitab. Jadi jangan ini lagi saya tanya, kau nggak jawab. Saya bicara ini dasarnya Alkitab, bukan logika kalian yang... Iya, kalau dasarnya Bible, menurut kamu Tuhan turun ke bumi menemui Abraham. Berarti di surga masih ada Tuhan nggak? Ada atau tidak ada? Jawab. Jawab. 1, 2, 3, 4. Hitung man. Teng. Mute lagi, itu kan framing namanya, mute terus kan? Kau nggak jawab. Mau diskusi tapi saya sedih sekali ya diskusi sama room saya sampai jam begini belum tidur, saya sedih sekali. Ya tidur lah bang, daripada ngantuk di sini. Mau dikasih mengerti tidak mau. Abang pilih mana? Abang pergi tidur atau di sini dibikin malu? Pilih mana bang? Tidur atau malu? Bang, coba gini Bang Andi, dia konsisten enggak? Kalau Tuhan itu pernah datang ke bumi, itu di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 itu Allah dikalahkan Yakub. Itu Tuhan atau malaikat tuh di situ tuh? Itu disebut Allah loh di situ. Makanya tadi saya katakan malaikat itu juga bisa disebut Tuhan atau Allah. Coba Kejadian 32 ayat 28 tuh. Ataukah Tuhan kalah sama Yakub? Tuh. Lalu orang itu lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Coba itu Tuhan itu. Jadi di dalam Bible itu ketika disebut Allah atau Tuhan itu belum tentu Tuhan. Tadi sudah saya terangkan. Bahkan saya bawa Mazmur 82 ayat 6 tuh. Hakim-hakim disebut Tuhan, disebut Allah. Musa juga disebut Allah. Tapi kalau Tuhan Sang Pencipta nggak pernah turun. Dalilnya 2 Tawarik 6 ayat 18. Ya nggak paham-paham sih kawan nih. Cobalah jangan terpaku sama doktrin gitu loh. Coba kamu berani mengakui enggak bahwa itu yang dikalahkan Yakub itu adalah Allah? Satu, hitung man hitung kalau gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak mampu berdiskusi, bangun dia. Itu kan keberapa bangun? Kalau di mute terus kan kesian. Saya sedih juga kalian punya. Tadi bilangnya kalau berjalan. Satu lagi Bang, pertanyaan saya Bang. Kejadian 32 ayat 28 itu Tuhan Sang Pencipta atau malaikat Bang? Itu disebut Allah itu. Coba dibaca Bang. Karena kalian masih menolak bahwa Allah itu tidak bisa dapat dilihat. Kalau ditanya kenapa nggak jawab Bang? Kalau ditanya kenapa nggak jawab Bang? Coba. Yang dapat bergulat itu hanya manusia ya. Dan di situ Allah kok. Salah satu dari kita. Kamu paham tidak? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Itu Allah atau siapa? Bergumul itu apa? Bergulat. Ya. Smackdown, main Smackdown, UFC, MMA Pro. Artinya bahwa salah satu dari kita itulah yang menuju kepada siapa? Kemanusiaan. Ya. Kalian sepahami itu dulu. Karena kalian menolak bahwa Allah itu tidak bisa terhampiri segala macam. Nanti saya jelaskan. Makanya tadi kenapa saya mau jelaskan semuanya. Biar kalian paham isi Alkitab. Coba kau baca dulu Kejadian 32 ayat 28 kau bacalah. Biar paham. Dulu Kejadian 18 ayat 1 itu baru Allah Kejadian 32 ayat 28 kau baca Bang. Di situ jelas
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Iya. Tuh. Berarti Yakub dikeroyok dua, Allah dan manusia. Di situ Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman, orang percaya. Saya nggak nanya itu, Bang. Yang saya tanya Kejadian 32 itu Allah atau siapa itu? Makanya nggak jawab, Bang Andi. Nggak jawab. Begitu besar keimanan dia, makanya dia nggak berani jawab dia. Ya, termasuk saudara berani jawab. di sini. Yakub menang melawan Tuhan tuh, di situ tuh. Berarti itu Tuhan beneran dikalahkan Yakub. Terus Yakub menang lawan Tuhan. Dalam hal ini jelas ya bahwa mereka itu bergaul erat, akrab ya. Jadi hubungan antara bapak dan anak tidak lagi ada perbedaan. Apa orang di sini berantem? Pak Yakub itu terplecok kok akrab apa sih? Orang berantem di situ. Dalam hal bergumul ya, meyakini bahwa itulah. Kalau itu akrab kenapa ada yang menang ada yang kalah, Bang? Iya, makanya gimana sih ini orang? maju. Masa akrab ya kan, hubungan anak dan bapak masa melecokin paha. Maju, kau tahu nggak artinya bergumul itu apa? Bergumul itu Smackdown, UFC, MMA Pro, bergulat. Itu namanya bergumul. Bergumul itu ya, kalau di kekristenan itu adalah berdoa ya, bergumul. Berdoa terus Yakub menang gitu. Ya, di dalam alam roh ya, di dalam roh. Coba ini diartikan berdoa cocok enggak ini? Ini saya baca ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang gitu. Ini kata bergumul saya ganti berdoa ya. Sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini doa gitu. Bang, jangan dipleset-plesetin lah, Bang. Apa sih ini orang? Cobalah dipahami dulu tentang arti bergumul ya. Bergumul itu adalah sesuatu yang digumulkan ya. Artinya apa artinya? Yang diimani ya, yang dipercayai ya, yang bergumul artinya yang dipercayai. Artinya bahwa iman dia itulah yang meyakinkan sesuatu untuk hal-hal yang baik gitu loh. Oke. Sekarang bentar Bang. Awalnya itu Allah kan mau membinasakan manusia. Ya, Oke. Sekarang kita bergumul kita ganti meyakini ya. Bentar Bang. Kalian harus paham itu. Oke, sekarang kita cocokkan dengan ayat. Dunia ini dari keturunan Yakub lah itulah makanya telah turun juru selamat. Juru selamat itu siapa? Yesus Kristus. Bergumul artinya diberkati ya. Oke, kita cocokkan dengan ayat sekarang. Ya, sebab engkau telah diberkati melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Cocok enggak? Suka plesetin ayat itu loh kalian. Katanya bergumul artinya memberkati. Makanya artinya gimana sih? bergulat artinya. Coba bergulat, sekarang bergulat, kita ganti bergumul ya. Sebab engkau telah bergulat melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Cocok. Bergulat itu jangan ditafsirkan bahwa smackdown, itu salah. Kalau tidak diartikan secara harfiah, kenapa hanya Yakub terpecah, Bang? Paham soal arti kata bahasa Indonesia saja juga paham. Coba kalian baca dulu, bergumul itu apa? Apakah bergumul itu bergulat? Ya. Kalau kita lihat konteks di sini, Bang, ini sedang berantem. Berantem itu secara alam roh, ya. Emangnya Yakub roh? Aduh, kau ini. Yakub itu manusia. Kalau dalam hal berdoa itu apa? Roh atau apa? Nih. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ini berantem lah atau lagi apa nih, Bang? Aduh, kau ini, Bang. Jangan bodoh-bodohin orang. Iya, artinya bahwa pergumulannya dia itu harus maju. Kalau kau mau berdusta, mau merubah bahasa Indonesia, mending kau ke KBBI, protes sama dia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini salah ini, bergumul ini bukan bergulat. Berani kau bilang begitu?
Silakan kalian menerjemahkannya sendiri. Bukan kami menerjemahkan, kamus besar bahasa Indonesia. Ataukah mau bergulat atau seperti apapun, bergulat itu. Kau tinggal di mana? Nih, Kau tinggal di mana? menurut KBBI, bergumul memiliki dua arti utama. Contoh ya. Bergulat atau bergelut. Contoh. Dan juga melibatkan diri dengan suatu secara intensif, secara kiasan. Jadi Ini bergulat atau bergelut itu aja artinya. Masa diartikan yang aneh-aneh? Contohnya ya, biar kalian paham. Kalian lagi menghadapi masalah yang besar. Jadi di dalam keyakinan saya, tunggu saya berdoa atau bergulat dulu sama Tuhan. Ya, jadi berantem dulu sama Tuhan. Berantem dulu sama Tuhan. Jadi bukan bahwa manusia ini tidak lagi ada jarak antara manusia dengan Allah, karena kita ini Salah Jimen, ada penjimen. Nah, ini tipu-tipu aja nih Jimen. Ini pendusta ini. Aku kira kau naik tadi itu ya. Kukira kau naik itu berkompeten gitu loh. Beredukasi kau di sini. Maksudnya malah bodoh-bodohin orang. Tapi bahasa Indonesia pun kau tidak paham. Tidak di luar dasar. Gini loh Macu ya. Kau jangankan bahasa Indonesia, tidak paham kau. Pahamnya kau itu bahasa domba. Dengar dulu. Paham benar, Paman TKI atau siapa ini ya? Kamu harus paham dulu. Filipi 2:3 ayat 20 itu jelas disebutkan bahwa hubungan Enggak ada di sini yang ditanya tadi bergumul, hantu belagu. Surga. Jadi kita ini tidak ada lagi ada jarak antara manusia dengan Allah. Karena dengan kematiannya Yesus Kristus itu telah membawa kita kepada Allah itu sendiri, karena kita adalah domba-domba Allah. Saudaraku. Kalau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kalian paham. Karena kalian menolak Yesus, kalian tidak akan pernah paham, gitu loh. Saudaraku Macu, yang ditanya itu arti bergumul. Bukan lompat ke Filipi kayak pocong kau atau kayak kodok kau lompat-lompat. Yang ditanya bergumul, arti bergumul menurut bahasa kaidah Indonesia apa? Karena kamu itu kan tidak paham soal bergumul. Kalau bergumul selama ini kamu bergumul dengan siapa? Ya, bergumul dengan apa kamu ini? Ya, Bang Man yang dari pernah bilang katanya karismatik ya. Tadi saya dengar kamu bilang kamu kan karismatik. Iya. Kamu paham soal bergumul tidak? Pernah tidak kamu bergumul itu berkelahi, bergulat, saudara? Ya, kamu paham tidak? Kamu itu dua objek yang bertentangan, saudara. Langkah pindah sebelah, kamu langsung menghakimi orang Kristen. Kamu salah loh, Man. Nanti kamu akan menyesal ya. Saya tidak menyesal, bre. Saya justru kasihan lihat kau. Begini abang ganteng, abang Man yang ganteng. Kamu harus tahu lah ya. Bro. Tunggu saja. Dengar dari tadi ngomong aja yang rocos saja kau. Dengar. Dengar dulu. Supaya kamu pintar. Kamu bisa mencerna dengan baik. Konteksnya jelas, Macu. Bergumul ada yang dikalahkan di sana. Kalah itu soal pertarungan. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Anda mengatakan bergumul, contoh, bergumul dalam satu jemaat artinya berkumpul. Tidak ada konteks kekalahan di sana. Makanya analisa bahasanya, saudara. Begitu, makanya kamu keluar ya. Kamu bergumul dengan sakit penyakit, kamu bergumul dengan penyakit itu untuk kamu sembuh. Contoh ya. Itu namanya bergumul dengan Allah. Tubuh kamu tuh dengan tubuh Kristus supaya kamu memperoleh dengan menyama kesembuhan. Ya, mempersatukan hubungan roh yang terpisah itu menjadi satu. Macu, ada konteksnya bergumul itu kau baca setelah karena kamu bergumul dengan Allah dengan sungguh-sungguh, kamu akan memiliki yang namanya open cam dulu kau Macu. Open cam. Itu arti bergumul. Menurut Bible. Apa artinya? Coba ini buka. Besarkan ini Alkitab Sabda ya, Alkitab Sabda. Ya, menurut Alkitab Bible. Sabda. Nih, ini Alkitabmu ini. Baca. Bergumul apa? Bergulat, bergulut, bergumam. Tuh. Di sini juga bahasa kamus ini, bahasa kamus yes. Bahasa kamus kalian ini. Definisinya bahasa Inggrisnya apa? Wrestling mania. Makanya aku bilang tadi Smackdown, WWF. Udah paham? Nih, in wrestling nih WWF. Ini sabda.
Bible kau itu, saudara Macu. Bible. Iya, terus lah. Kalau mau diskusi dengan benar. Kau tidak jujur, kau pendusta, kau penipu. Itu bukan tidak jujur, itu bahasa bergumul. Kalau sampai di saya di sini sampai saat ini, saya mengerti bergumul itu berarti saya membangun hubungan saya. Sekarang yang kau menolak kamus bahasa besar Indonesia. Oke, kau tolak. Sekarang ku bawa kamus besar Alkitab Sabda. Masih nolak juga? Tidak ada, itu sama. Bergumam itu juga sama. Bergumam. Bergulat. Bergumpal. Tidak ada beda. Bergelunduk. Itu sama pengertiannya. Tidak ada masalah. Sama. Kamus bahasa Indonesia kau bantah. Sekarang ku bawa kamus Alkitabmu. Bahkan sampai kamus seasit. Di sini disebutkan warsele, problem, bermasalah. Kamus apa lagi? Makanya aku bilang kau tak paham bahasa Indonesia, tak paham bahasa Inggris, pahamnya bahasa domba. Bergumul itu kan tadi kan masalah, kan membawa masalah. Jangan mute terus lah. Kalian ini mau berdiskusi tapi tidak cerdas. Kau ngawur lo Macu. Kau kayak bukan manusia, serius. Oke, terserah aman lah ya. Tapi saya cuma mau pesan. Gini Macu, dari tadi kita ngobrol di Yohanes 1-2 dibilang begini, kita itu adalah Allah sama seperti Kristus ya. Terus kalau kita itu di Roma juga ya, Roma 8 ayat 14 sampai 17, kita ini harus dipimpin oleh Roh Allah. Baru kita menjadi anak-anak Allah ya. Itu bahasanya. Makanya dibilang begini, keselamatan itu menjadi milik bangsa-bangsa, harusnya kita semua ini bersyukur. Bergumul, jangan kau berkhotbah. Bergumul, bukan berkhotbah. Kita ini menjadi kepunyaan milik Allah. Harusnya yang menjadi ahli waris itu hanyalah bangsa Israel. Ahli waris. Iya, harusnya dia saja yang memiliki keselamatan itu, tapi karena matinya Kristus, mereka menolak Yesus sampai dia mati. Itu menjadi milik bangsa-bangsa, tidak lagi milik kepunyaan bangsa Yahudi. Macu. Makanya di Roma dibilang gini, dengan mati Efesus itu dibilang begini, dengan matinya Yesus. Dengarin dulu. Dalam membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Makanya kita ini yang dipilih Tuhan, dengarkan. Macu dengarkan. Iya, dengarkan dulu. Yang saya tanya, arti bergumul itu menurut kamus Bible dan menurut KBBI tidak usah berbicara tentang bergumul. Ya, kalian menolak Yesus. Kita berbicara ini ketuhanan itu saja. Biar kalian hanya berbicara. Macu, yang ditanya A jangan dijawab C. Makanya kurangi makan tikus. Kayak gini jadinya kau tahu. Yang ditanya sama kau saudaraku, arti bergumul itu menurut KBBI dan kamus Bible apa? Itu singkat jawab aja, artinya ini. Silakan saudaraku. Saudaraku Macu. Aduh, tubuhmu sudah sehat dikasih Tuhan, otakmu yang tidak kau fungsikan. Aduh. Macu, buka mic-nya Macu, saudaraku, ayo cepat. Saudaraku, cocok loh badan kau itu sehat walafiat. Setidaknya selaras lah dengan akal kau, otakmu gitu. Nah, ngopi dia. Lagi dicarinya itu di Google. Arti bergumul. Maju. Jangan ngopi, saudara. Bergumul itu lihat konteksnya. Kalau pendeta sering mengatakan kita bergumul dalam satu gereja untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya bergumul mengalahkan setan, mengalahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu artinya
Tetapi kalau dalam konteks dalam bahasa kalimat tadi Macu yang disampaikan oleh Ustadz Sugi, ya, bergumul melawan siapa di situ? Lawannya siapa? Ada berapa oknum di situ? Ayo Macu, buka kameranya. Ya, buka mic-nya. Macu. Macu. Saudara. Janganlah mute terus lah. Kalian suka sekali framing kayak begitu, tidak bagus. Enggak, saudara. Gini loh saudara. Saudara man ya. Dengar saudara. Dengar dulu saudara. Kalau ada anakmu, terus anakmu dipukul oleh guru karena kesalahan dia tidak bisa menjawab, lalu kau bilang sama guru itu, janganlah dipukul-pukul anakku. Nah, sama tuh yang barusan kau lakukan. Anda ditanya A, kau jawab C. Yang ditanya arti bergumul. Tetapi kau tidak jawab. Ya, apa itu arti bergumul? Menurut KBBI dan menurut Kamus Bible, apa artinya? Kita jangan dulu tafsirkan. Saya tidak mau menafsirkan, saya tidak mau mengartikan, Macu juga jangan mengartikan, jangan mentafsirkan. Tetapi marilah kita cari artinya di dalam Bible atau di KBBI. Apa itu bergumul? Ayo. Tadi udah ditunjukkan oleh Bang Paman Kaisar. Jadi kalau bicara tentang bergumul secara garis besar itu adalah membawa persoalan masalah kita kepada yang lebih berkuasa, itu Allah itu sendiri. Kalau di Kristen, bergumul itu kepada Allah. Jadi kita membawa setiap masalah kita itu kepada Allah. Ya, jadi bukan karena kita berantem sama Allah, bukan, tetapi kita bagaimana supaya doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Terus di yang kejadian tadi itu dia bergumul dengan siapa? Ya, siapa yang dikalahkan di situ? Siapa yang dikalahkan? Siapa yang sudah dikalahkan? Siapa yang cilaka? Siapa yang perlu bantuan P3K? Coba. Iman Yakub itu begitu sangat besar sehingga Allah menuruti apa yang Yakub inginkan. Dan siapa yang celaka di situ? Yang kena kakinya siapa? Kaki siapa? Ya Yakub kan. Berarti dia butuh buat P3K kan? Iya, makanya itulah ya. Jadi harusnya begini Itulah apa nih? Harusnya manusia itu dibinasakan karena dosa ya. Tapi memang harus dibinasakan yang berdosa, bukan di penggadaian diwariskan, bukan. Macu. Ya, mau yang berdosa di dunia ini, mau yang tidak berdosa pasti binasa. Tuhan menciptakan dunia ini, ya manusia tidak abadi. Tidak pernah dibiasain Tuhan untuk manusia itu abadi. Ya, paham kau? Makanya belajar kau Macu, jangan pegang. Ya, kamu yang tidak paham. Maka saya heran juga, kamu dari GBI tapi kamu bisa ini. Harusnya kamu itu paham soal bergumul, hari yang bergumul ini saja yang kau yang nggak paham. Kau tolak KBBI, oke kami iyain. Terus kami buka kamus Bibelmu, kau tolak juga lagi. Saya tidak tolak, semuanya benar. Ya, arti dari bergumul itu semuanya benar. Apa yang disampaikan itu benar. Jadi yang di kejadian tadi, ya artinya begini. Jangan artinya sekarang yang di kejadian tadi ada yang kalah, ada yang menang. Itu sekarang Yakub yang menang atau Allah yang menang? Iya, ya. Jadi ya jawab dulu, Yakub atau Allah yang menang? Itu sama seperti Nabi Musa. Ya. Jawab dulu, itu yang menang siapa, Yakub atau Allah? Jangan bergeser matahari sampai mereka berperang selesai. Kemana ini? Jelas. Jawab dulu lah, yang menang itu siapa? Yang butuh P3K siapa? Keyakinannya begitu besar kepada Allah. Kemana kau ini? Semua apa yang diinginkan kan begitu. Bergeser otak anak ini. Makanya kalian itu yang tidak paham soal arti bergumul ya, bergumul. Macu. Karena kalian menolak yang namanya kenapa? 4.000 jiwa yang menonton di sini, bahkan dari internalmu, bergumul itu tahu mereka artinya. Mereka cek di KBBI, mereka cek di kamusnya Bible, semua bergulat. Bahasa Inggrisnya apa? Wrestling Mania. Makanya aku bilang tadi WWF, UFC, Smackdown, MMA,
bergulat itu artinya membawa masalah kita kepada Allah. Kemana lagi nih ya Allah ya Itu orang Kristen, Karim? ya, artinya Membawa masalah kepada Tuhan itu namanya kita berdoa, bukan bergulat. Kita bawa masalah kita ini, berdoalah kita, mengadulah kita, meminta petunjuk bagaimana solusinya. Itu namanya berdoa, bukan bergulat. ya. Sakit memang kau ini betul. Kejadian, maka dengar dulu ya. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu Guys, Jimen, katanya bergulat tetap membawa masalah kepada Allah. Itu bergulat. tetapi Israel. Namamu tidak lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Macu, Sebab engkau Macu, telah yang main di bergumul One melawan Trade itu Allah. membawa masalah kepada Tuhan. Iya, Jadi yang main-main di itu di One Pride. Pride, UFC itu bergulat Ayub mereka 7 kan? ayat 1 jelas dia bilang begitu. Ya, berarti mereka bergulat ya. Berarti mereka membawa masalah kepada Allah gitu. Apakah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-hari Ada jurinya, ada loncengnya. Ya kan? Berarti mereka bergulat membawa masalah gitu. Kalian paham arti bergumul, ya, arti bergumul di situ. Ya, kejadian Ayub 7 ayat 1 bilang begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bergumul itu harus berkelahi dengan Allah di bumi lagi. Pertanyaanku, siapa yang menang dan siapa yang kalah di situ? Ya jelas kan? Siapa? Berarti imannya orang itu, imannya Siapa yang menang, siapa yang kalah? Iya, artinya berarti doa Ayub Yakub itu mengalahkan Allah. Ya, ya iyalah tuh. Ustaz Sugi, udah. Berarti Yakub mengalahkan Allah. Fix, udah aman. Lanjut Bang Jimen. Udah dengar kalian semua ya? Mantap kan? Dia menang terhadap pergumulannya. Dia menang soal pergumulannya. Begitu juga sama seperti Abraham. Abraham juga kan menawarkan kan ketika mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalian harus pahami. Abraham bilang bahwa Allah harus menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa. Abraham menawarkan jika dia didapati ada pertama sekian, ya, kedua sekian dan ketiga sekian. Allah memberikan itu apa? Hal apa? Bergumulnya Abraham itu. Ngomong apa sih Maju? Makanya Allah kalah di dalam negosiasi, ya. Negosiasi pun Allah mengiyakan kepada Abraham. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Berarti Tuhanmu bisa tawar-menawar. Bagaimana? Tuhanmu bisa tawar-menawar, negosiasi. Faktanya Abraham waktu berbicara sama Allah, jawab itu dulu, bisa atau tidak? Bisa tidak tawar-menawar negosiasi? Harusnya tidak. Harusnya pedagang. Dikira pasar malam. Pedagang Tuhan merubahnya. Udah bocor otak kau lah. Udah bocor memang. Gitu ya. Baca saja lah, biar kalau kalian baca baru. Nah, kami kan membaca bukan menyimpulkan. Yang menyimpulkan itu kau lah dari tadi. Kau bilang yang menang Yakub, yang kalah Allah. Nah sekarang Tuhanmu bisa bernegosiasi. Berarti tawar-menawar. Kau kayak beli domba. Pintar-pintar. Bocor. Memang betul rusak kali kau Maju. Aku yakin ini Bang Jimen. Aku yakin nih Jimen. Dia ini bocor halus. Tapi sekeliling. Tentang bergumul itu coba lihat di Mazmur 51 ayat 3 biar kalian sudah aku bawa tadi kamus Bible. Bergumul itu bergulat, bergeruduk. Bahasa Inggrisnya di bawah wrestling mania. Ya, yang paham ini hanya orang Kristen. Bergumul itu berarti dia mengatakan masalahnya dia kepada Allah. Makin panjang jenggotku Jimen. Natu. Karena kalian masih menolak Yesus, makanya kalian tidak paham gitu. Ya? Kau pas kecil imunisasi nggak Maju? Gue tanya dulu. Baca di Mazmur 1 ayat 3 lagi tentang bergumul biar kalian paham. Maju. Pas kecil imunisasi nggak? Baca lagi di Roma ya, Roma 15. Itulah pentingnya imunisasi dari kecil kayak gini jadinya. Ya kamu nanti kesian juga ya. Saya sedih sekali ya. Saya lebih sedih. Yohanes 8 ayat 24 dia begini, akulah dia.
kalau kamu tidak percaya kamu akan mati akan dosa-dosamu. Itu kata Allah. Rusak kali lah anak ini, sayang lu tuh kawan. Terus Yohanes 8 ayat 28 dia bilang, apabila kamu tinggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Kalau kamu tinggikan Yesus dulu, baru kamu tahu akulah dia. Akulah dia itu siapa? Allah itu sendiri. Kalau bicara tentang akulah dia itu, di Mazmur pun berbicara sebelum kelahiran Yesus. Bukan itu yang dibahas lo macu. Menuju kepada Allah. Bukan Saudaraku, fokus dulu saudara. Yang ditanya tentang bergumul itu dalam konteks yang dibacakan oleh Ustadz Sugi. Apa? Siapa yang dikalahkan di sana? Apa yang terjadi, peristiwa apa? Itu yang ditanya. Bukan lompat-lompat kau kayak pocong, kayak kodok. Malah di situ kan ada insiden di situ. Ada insiden, ada peristiwa yang terjadi di situ loh. Arti bergumul itu kalian baca di dalam Alkitab. Jangan kalian mengadaptasikan pada baca-baca apa. Tadi sudah kutunjukkan rumus-rumus kamusnya, sudah kutunjukkan. Saya baca supaya kalian mengerti ya, supaya kalian mengerti. Jadi kalau kalian mengerti bergumulnya itu hanya smackdown, kalian kesian. Saya sedih. Nah, sekarang siapa di situ yang celaka? Ada di situ patah kakinya siapa? Saya baca Alkitabnya arti bergumul supaya kalian. Iya, siapa di situ? Yang jangan kemana-mana. Yang tadi di kejadian, siapa di situ yang patah kakinya? Kaki Allah atau kaki Yakub? Ya jelas Yakub. Tuh, kalian harus dengar dulu. Kaki Yakub kalah apa patah? Sekarang siapa yang menang? Yakub. Yakub. Dia yang patah, dia pun yang menang. Ya, memang bocor. Karena bergumul lewat doanya dia, kan begitu. Dia bergumul. Berarti orang ini bergumulnya lewat doa-doa, kayak Tuhan berfirman dalam hati gitu. Saling pandang memandang gitu. Dongeng. Coba lah begini ya, saya kasih referensi ayat biar kalian paham soal arti bergumul ya. Boleh toh? Kalau kita diskusi ini biar kalian 4.000 jiwa memandangmu, mengatakanmu itu sakit. Udah bocor otak kamu ini. Sudah bocor kepala. Itu karena kalian tidak paham. Di internal maupun ada ini loh. Aduh turun kau katanya, macu malu-maluin aja kau katanya. Terserah. Makanya kalau kalian paham lagi silakan baca Roma 12 seperti apa ya. Roma 13 ayat 15 ayat 30 baca tentang bergumul itu apa ya. Kolose 4 ayat 12 arti bergumul itu apa? Sekarang yang ditanyakan yang di Kejadian itu antara Yakub sama Allah. Itu dulu, jangan kemana-mana. Apa arti bergumul di ayat itu? Arti bergumul itu biar kalian paham ya. Apa arti ayat yang berjudul Yakub berantam atau Yakub bergumul dengan Allah? Itu apa artinya? Hosea 12 ayat 4. Kemana-mana dia lompat-lompat. Arti bergumul karena kalian tidak paham soal arti bergumul. Sekarang yang dipertanyakan arti bergumul di antara Yakub dengan Allah ini, dia bergumul itu arti bergumul apa itu sesungguhnya? Dulu kau ini dulu. Jangan kemana-mana. Yang ditanyakan yang kita bahas ini. Tidak paham ya. Tidak paham. Otak kamu yang tidak sampai. Sekarang dia bergumul. Kau bilang tidak menyentuh. Kok bisa patah kakinya? Makanya itu loh. Kalau kalian santet. Oh, Allah pakai santet. Itu ya. Ilmu santet. Jadi Allah pakai jarum, ditusuknya boneka Yakub, tuk patah kakinya gitu. Dukun. Paranormal. Tidak paham lah ya. Kalian memang tidak paham Alkitab ya. Kalau yang lainnya kami paham, yang kau baca-bacakan itu kami paham. Sekarang bergumul dalam konteks Yakub dengan Allah itu sekarang ada korbannya, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi menurutmu one pride itu menyerahkan masalah sama Tuhan gitu, one pride. Ya kayak tadi bergumul itu adalah membawa masalah kepada Tuhan lah. Kalian harus paham tidak kenapa sampai nama Yakub diubah menjadi Israel? Enggak urus. Enggak urus kami. Iya itu loh, itu yang kalian tidak paham di situ ya. Oh, karena dia menang. Karena dia menang kepada bangsanya Yahudi itu. Bukan karena dia menang, gara-gara patah kakinya. Makanya ketika dia menang, namanya diubah. Oke, sekarang pertanyaanku, ketika Yakub menang, siapa yang kalah? Bulannya ya, harusnya bangsa Israel Yahudi itu yang kalah.
Kalian harus Sekarang Yakub menang. Iya. Yakub pemenangnya. Siapa pecundang di situ? Kalian harus tahu dulu, nama Yakub diubah itu karena apa? Karena pergumulannya Jawab dia. dulu saudara. Jawab dulu. Yakub memenangkan pergumulan. Siapa pecundangnya? Malu dia. Malu dia. Bisa saya sampaikan. Kamu pakai paman Kaisar apa saja tidak berani ya. Sama Man lagi, kos J01. Yakub itu memenangkan pergumulan melawan Allah. Sekarang Yakub telah memenangkan. Siapakah pecundangnya? Ya, saya sedih lah. Kalian tidak paham ini. Iya, aku pun sedih nengok kau. Bulan ini loh. Sampai nama Yakub bisa berubah jadi Israel itu siapa? Jangan kemana-mana. Pergumulan yang terjadi antara Yakub dengan Allah dimenangkan oleh Yakub. Siapakah yang kalah yang menjadi pecundang? Dasarnya Allah mengalah. Ya, Allah mengalah. Kalian lihat kan? Jadi nama Yakub diberikan menjadi nama Israel. Mengalah aku, kau adekku Yakub, gitu. Di sini kau jadi kena konten kau Macu. Tadi Allah yang kalah, sekarang Allah yang mengalah. Tidak. Natu. Kamu harus paham dulu itu. Lihat bahasanya ya. Kejadian 32 ayat 28. Berarti inti garisnya dapat digaris bawahi. Allah itu mengalah, berarti pecundang. Betul-betul pecundang lah. Dia nantangin tapi dia ngalah gitu. Tuhan macam apa? Kau jangan framing. Sedih sekali saya ini. Kesian. Iya memang sedih kok bisa mengalah dan kalah. Tidak paham sama sekali ya. Bukan, tunggu aku bicara dulu sama teman-temanmu yang Kristen di bawah ini. Bukan apa-apa laikku. Dia ini terus gitu. Dia nggak mau turun karena malu. Bukan apa-apa. Bang Macu ini dia tidak bisa turun karena dia malu. Ini Allah, ini dengar. Sudah open cam dia, udah open. Yang bergulat sama Yakub itu malaikat, bukan Allah. Tengok itu ada kawan kita orang Nias, si Haga. Macu, seandainya kau seorang Muslim, aku berani sumpah, kau malu lihat dirimu sendiri. Dengar dulu ya. Bertanyalah orang itu ke siapakah namamu? Sautnya Yakub. Macu kau gila. Dengar dulu ya. Jadi ya apa saudara. Kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Ya. Artinya bahwa dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bergumul di situ, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang butuh bantuan P3K dan ambulan, siapa? Di sini ada yang namanya fraktur terbuka. Tahu kalau ilmu medis mengatakan ada fraktur terbuka. Ada terkena insiden kakinya, mengalami kecelakaan, patah kaki. Paham gak di situ? Merenung dia dulu sejenak. Patah kaki di situ, ada patah kaki. Soal ini ya. Kenapa? Kalian jawab langsung saudara. Jawab. Biar kamu paham. Makanya di situ kenapa sampai detik ini nih orang Israel itu tidak makan yang namanya sedipak. Aku kira sampai detik ini kakinya masih belum terobati. Disuruh jawab Macu jawab. Siapa di situ yang dikalahkan? Tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena itu ya. Gini. Karena akibat dari pergumulnya Yakub kepada Allah itu, kasihan dia, dan dia menang itu, makanya sampai detik ini pun tentang pergumulan itu, jadi nama Yakub itu berubah menjadi Israel. Dibully kau. Gini. Macu. Yang namanya bergulat itu ada yang namanya kontak fisik. Tahu kok kontak fisik? Kalau tidak ada kontak fisik, tidak ada terjadinya patah kaki. Kenapa adanya terjadi patah kaki? Itu adanya kontak fisik antara Yakub dengan Allah. Kenapa Yakub menang? Kau bilang tadi Allah mengalah. Yang menantang siapa? Sekarang tadi jawaban sebelumnya kau sudah mengatakan Allah itu memang kalah.
Sekarang dia menantang, mengalah, kalah, pecundang. Karena ada kontak fisik di situ, makanya kakinya patah. Kalau tidak ada kontak fisik, tidak patah itu kaki. Iya saudara, ayolah, bukalah pikiranmu, atau enggak kepalamu itu yang buka. Kasihan juga ya, kalian tidak paham terus, hanya framing. Aduh, memang akut ini, akut, betul akut. Itulah saudara-saudara yang dibawa, pentinglah imunisasi sejak kecil. Ya inilah contohnya. Ya, tidak menerapkan sistem pemerintahan. Apa itu imunisasi? Nah, lihat coba. Yang ditanya siapa di situ yang dikalahkan, maju. Dan siapa yang menjadi korban kekalahan di situ, itu yang ditanya. Kenapa sih susah kali jawabnya, Macu? Ayo Macu, jawab. Macu. Macu ngambek, Macu. Kamu tidak paham. Makanya kalau kalian baca Alkitab ini, baru kalian paham ya. Dia udah dibaca loh, Paman Kaisar tadi baca lagi. Bergulat dengan malaikat Allah, ya dia kalah, ya. Dia menang ya, dia menang. Dia bergulat dengan malaikat Allah, dia menang. Itu kalau kalian baca baik-baik di Kejadian 32 ayat 22 dan seterusnya itu. Lalu disitulah dia namakan tempat itu Peniel ya. Karena di situ dia bilang bahwa aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong ya. Disitulah Allah memberikan bahwa ya dia harus nama dia harus berubah. Karena pergumulnya dia kepada Allah itu dengan keyakinan penuh, makanya namanya dia bukan lagi Yakub tetapi Israel. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ya Yakub yang menang. Yakub yang menang. Jujur ya, Yakub yang menang. Yang kalah siapa? Ya. Yang kalah? Ya jelas Allah. Karena keyakinan imannya dia, makanya sampai namanya pun berubah ya. Berarti namanya, bukan mengalah ya? Iya, artinya bahwa dia kalah. Bukan mengalah. Ya. Iya apa? Bukan mengalah atau memang betul kalah telak? Iya. Kalau dilihat dari ayat Alkitab itu jelas bahwa dia bilang bahwa halo? Iya. Iya. Jadi yang gini, lalu kata orang itu pun juga hurufnya kecil semua ya. Itu berarti bukan menunjukkan kepada Allah ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah, dan manusia dan engkau menang, ya. Dan manusia dan engkau menang, ya. Bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, ya. Jadi ketika dia bergumul itu adalah bagaimana supaya bangsa Israel itu bisa tetap menjadi kepunyaan bangsa pilihan itu. Makanya orang Yahudi itu tiga itu belum ada namanya bangsa Israel, tapi sudah menjadi umat kepilihan Allah. Makanya, berarti bangsa Israel itu sudah mengalahkan Allah selama-lamanya. Ya, namanya Israel. Ya, berarti jadi kalau menurut durasimu tadi, bangsa Israel telah mengalahkan Allah. Bukan bangsa Israel, Yakubnya. Oh, Yakub itu Israel. Israel itu bangsa atau kayak mana? Iya, makanya bergumulnya Yakub namanya dia lagi bukan lagi Yakub tetapi Israel. Israel. Jadi jangan bilang tadi Allah mengalah ya. Iya, jelas bahwa kalau di Alkitab jelas bahwa Yakub menang. Apa? Gimana? Yakub menang. Yakub menang. Jadi Allah bukan mengalah ya. Iya. Oke, fix. Berarti Yakub menang, Allah yang kalah. Mantap, Yakub ini bisa ngalahkan Allah. Bukan cuma Yakub loh, bukan cuma Yakub ya. Bukan cuma Yakub. Abraham pun juga ketika menawarkan tentang Sodom dan Gomora itu ada tawar-menawar ya. Dia meminta kepada Allah ya, dengan penawaran terakhir adalah 5 orang saja, kan begitu. Atur aja lah, mana suka hati kamu. Aduh. Jadi supaya dulu Bang, Paman, tanya dulu tadi tawar menawar tadi. Tentang bergumul ini,
ini bukan cuma Yakub ya, tapi Abraham pun juga melakukannya. Jadi supaya tahu bahwa karena Allah kita ini Allah yang mengasihi dan mengampuni, maka dia berikan kesempatan, gitulah, supaya jelas ya. Ya. Udah ada yang mau ditanya lagi, Macu? Ya. Ada yang mau ditanya lagi, kita bergeser dikit. Oh silakan, mau berdiskusi tentang apa lagi? Silakan. Kalau mau bicara tentang Yesus Tuhan Allah, Macu lebih baik bertanya aja lah daripada kami pertanyakan. Saya tidak bertanya apapun ya. Kalau saya mau bertanya nanti saudara-saudara pasti tidak mampu menjawab. Sini deh saya nanya deh. Ya udah silakan Bang Andi. Ya. Bang Bajo. Ya. Di waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus Tuhan apa bukan Tuhan?